Suramnya Bayang-Bayang. Karya Singgih Hadi Mintarja. Jilid 14. Ya Ki Tumenggung. Karena aku membawa Tunggul Kadipaten, maka aku akan mencari jalan yang paling aman. Agar Tunggul itu dapat sampai ke tangan orang yang berhak melaksanakan perintah Pajang, jawab Kiai Badra. Ki Tumenggung mengangguk-angguk. Katanya, aku berharap perintah itu dapat dilakukan sebaik-baiknya. Kami, yang telah memberanikan diri mendahului perintah Kanjeng Adipati, akan mempertanggungjawabkannya di tataran pemerintahan Pajang jika kalian benar-benar melakukannya dengan jujur. Tetapi jika ternyata ada langkah-langkah yang miring dari persoalan ini, maka mungkin sekali akulah yang akan digantung oleh Kanjeng Adipati. Kami akan menjunjung perintah ini sebaik-baiknya, jawab Kiai Badra. Berpegang kepada pertanda pemerintahan di tanah perdikan Semboyan, maka anak Wiradana itu akan mendapat perhatian justru lebih besar dari Wiradana sendiri, berkata Ki Tumenggung. Namun segalanya akan dapat diatur kemudian setelah tugas kalian selesai. Demikian pula, setelah persoalan Demak dapat diselesaikan pula, sehingga Kanjeng Adipati mendapat kesempatan yang cukup. Kiai Badra justru menjadi berdebar-debar. Rasa-rasanya ia sudah tidak sabar lagi untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan perintah dari Pajang itu, bahwa atas nama anaknya, Iswari harus merebut kembali tanah perdikan Semboyan dari pengaruh Jipang serta menyingkirkan orang-orang yang telah membayangi kekuasaan kepala tanah perdikan Semboyan itu. Namun tugas itu memberikan harapan kepadanya, bahwa masa depan tanah perdikan itu sendiri akan semakin baik. Dengan demikian maka Kiai Badra pun segera mohon diri. Beberapa pesan masih disampaikan oleh Ki Tumenggung Wirajaya yang bertanggung jawab atas perintah yang disampaikan kepada Iswari lewat Kiai Badra itu terhadap Kanjeng Adipati kelak. Kami akan melakukannya sejauh kemampuan yang ada pada kami, berkata Kiai Badra kemudian. Sejenak kemudian maka Kiai Badra dan Gandar pun telah berada di rumah sahabat Kiai Badra itu. Mereka masih akan berada di rumah itu untuk semalam lagi. Besok sebelum matahari terbit mereka akan kembali ke padepokan kecil mereka. Berhati-hatilah, pesan sahabat Kiai Badra. Perjalananmu dibayangi tugas yang sangat berat bagi tanah perdikan Semboyan. Tunggul itu tidak boleh terlepas dari tanganmu jika kau tidak ingin digantung oleh Ki Tumenggung Wirajaya. Jika tunggul ini terlepas dari tanganku, Pajang tidak akan sempat menggantungku, jawab Kiai Badra. Kenapa? Bertanya sahabatnya. Lepasnya tunggul ini akan berbareng dengan pecatnya nyawaku, jawab Kiai Badra. Lalu, sudah tentu Pajang tidak akan menggantung tubuhku. Sahabatnya tersenyum. Namun katanya, siapa tahu tubuhmu akan dijadikan pengawan hewan. Dan kau akan mengerahkan rakyat Pajang untuk menyaksikannya, sahut Kiai Badra. Sahabatnya tertawa. Namun kemudian Kiai Badra dan Gandar pun tertawa pula. Dalam pada itu, ketika malam tiba, Kiai Badra dan Gandar berusaha untuk beristirahat sebaik-baiknya. Sebagaimana mereka rencanakan, maka sebelum fajar, mereka telah meninggalkan rumah sahabat mereka di Pajang, untuk menempuh perjalanan kembali. Perjalanan yang menyandang pesan bagi masa depan tanah perdikan Semboyan. Karena itu, maka Kiai Badra dan Gandar justru telah mencari jalan yang paling aman. Mereka menempuh jalan-jalan simpang yang tidak begitu banyak dilalui orang, sehingga tunggul yang mereka bawa di bawah selongsong kain putih, tidak banyak menarik perhatian. Meskipun demikian, satu dua orang yang berpapasan, serta jika mereka terpaksa melewati pedukuhan-pedukuhan kecil yang tidak dapat mereka hindari, ada saja orang yang bertanya, apa yang mereka bawa itu? Tombak, jawab Kiai Badra. Untuk apa? Bertanya seseorang. Tombak ini ternyata tidak memberikan tuah yang baik bagi keluarga kami, jawab Kiai Badra. Menurut pendapat seorang tua, tombak ini harus dilarung. Dilarung di mana? Bertanya orang itu. Di Goa Karangludes, jawab Kiai Badra. Goa itu terletak di mana? Orang itu masih bertanya. Di bawah permukaan air laut di lautan selatan. Pada saat air surut, maka goa itu baru kelihatan, jawab Kiai Badra. Sayang, desis orang itu. Tombak di balik selongsong itu tentu tombak yang sangat baik wujudnya menilik pangkal landasannya yang agaknya dibuat dari logam yang mahal. Kiai Badra mengerutkan keningnya. Ia sama sekali tidak menduga bahwa orang itu telah memperhatikan pangkal pandean tombak yang dibalut oleh logam yang berwarna kuning kemasan. Namun untuk meyakinkan orang itu, maka Kiai Badra berkata, jika kau tertarik akan tombak ini, apakah kau mau mengambilnya? Tetapi jika terjadi sesuatu dengan keluargamu, bukan tanggung jawabku. Terjadi apa? Bertanya orang itu. Entahlah. Apa saja? Jawab Kiai Badra. Tetapi orang itu menggeleng. Katanya,
Jika tombak itu memang harus dilarung, biarlah dilarung, agar tidak menimbulkan persoalan di hari kemudian. Kiai Badra mengangguk-angguk. Namun setelah mereka membelakangi orang itu, Gandar tersenyum sambil berkata, dapat juga Kiai berbohong. Kiai Badra tersenyum juga. Jawabnya, satu-satunya cara yang tidak menimbulkan persoalan. Ya Kiai, meskipun berbohong tetapi dengan meyakinkan, maka orang lain pun akan percaya, desis Gandar sambil tertawa. Kiai Badra pun tertawa juga sambil berkata, jawaban yang dapat diulangi setiap ada orang yang bertanya. Gandar mengangguk-angguk, namun ia berkata, tetapi mungkin ada juga seseorang yang menjawab lain. Apa maksudmu? Bertanya Kiai Badra. Jika Kiai menawarkan tunggul itu, dan orang yang Kiai tawari itu menjawab ya, apa yang akan Kiai lakukan? Bertanya Gandar. Membawanya lari? Jawab Kiai Badra sambil tertawa. Gandar pun tertawa juga, tetapi ia tidak bertanya lebih jauh. Menurut pendapatnya, orang-orang yang akan mempertanyakan tunggul itu akan puas mendengar jawaban Kiai Badra. Ternyata karena perjalanan mereka yang melingkar-lingkar, mereka telah menempuh perjalanan yang semakin panjang. Mereka harus bermalam di perjalanan pada jarak yang masih cukup jauh. Tetapi bermalam di sembarang tempat bukan merupakan persoalan bagi Kiai Badra dan Gandar. Namun demikian, di luar sadar kedua orang itu, ternyata ada juga orang yang menaruh perhatian terhadap tunggul yang dibawa oleh Kiai Badra itu. Justru bukan orang kebanyakan yang dengan terbuka telah bertanya tentang benda yang dibawa itu. Tetapi ternyata 4 orang yang berpapasan dengan Kiai Badra dan Gandar menjelang sore hari, sangat memperhatikan tunggul yang berada di bawah selongsong putih itu. Kau lihat, apa yang dibawa oleh orang tua itu? Bertanya salah seorang di antara mereka. Mungkin sebangsa tombak, jawab kawannya. Apakah kau memperhatikannya? Ya, jawab yang lain. Aku melihatnya. Selongsongnya tidak menutup seluruh landaiannya. Aku melihat pangkal landaian yang mencuat keluar dari selongsongnya. Menarik sekali, jawab seorang di antara mereka yang bertubuh tinggi besar dan berjambang lebat. Jika demikian apakah perjalanan kita tunda? Aku setuju, desis kawannya. Kita masih akan dapat merampoknya besok. Orang itu tidak akan tergesa-gesa berpindah rumah. Bahkan jika usaha kita mendapatkan tombak itu cepat selesai, kita masih mempunyai waktu. Tidak, kita akan merampasnya nanti jika malam turun. Kita tidak akan sempat lagi pergi ke sasaran kita semula. Biarlah besok saja kita mengambil isi rumah itu. Bukankah tidak ada batas waktu dan tidak ada perhitungan hari? Berkata yang lain, tidak ada perhitungan hari, tetapi kita harus memperhitungkan waktu bagi hari-hari tertentu. Malam ini kita mempunyai waktu menjelang saat tengah malam. Tetapi jika kita melakukannya besok, kita harus membuat perhitungan lagi. Mungkin kita baru boleh melakukannya setelah tengah malam, atau justru pada saat ayam berkokok untuk kedua kalinya, sahut kawannya. Ternyata keempat orang itu bersepakat untuk mengurungkan pekerjaan yang akan dilakukannya. Mereka lebih tertarik kepada tombak yang berada di dalam selongsong itu. Menilik wujud pangkal landaiannya, tombak itu tentu merupakan benda yang sangat berharga. Dengan demikian maka keempat orang itu pun telah berhenti. Mereka berbalik dan mengikuti perjalanan Kiai Badra bersama Gandar yang membawa menurut dugaan mereka adalah sebatang tombak yang sangat berharga. Bahkan mungkin landaian tombak itu diselut dengan emas dan tretes berlian. Kita menunggu malam, berkata salah seorang di antara mereka. Kenapa menunggu malam? Sahut yang lain. Jika mereka berada di bulak panjang yang melintasi sungai itu, maka kita akan dapat melakukannya, sementara langit menjadi semakin suram. Tidak akan ada lagi orang yang lewat jalan bulak itu. Kawannya menengadahkan kepalanya memandang langit yang buram pada saat senja turun. Cahaya kemerah-merahan masih tersangkut di bibir Mega, namun yang kemudian menjadi kelam. Keempat orang itu masih berjalan beberapa puluh langkah di belakang Kiai Badra dan Gandar. Ketika mereka memasuki bulak yang panjang, maka senja pun menjadi semakin gelap. Beberapa saat lagi jalan ini akan melintasi sungai. Pada saat mereka menuruni tebing, maka kita akan dapat melakukannya, berkata orang yang bertubuh tinggi dan berjambang lebat. Kawan-kawan mengangguk-angguk. Mereka berjalan semakin cepat, sehingga jarak antara mereka dengan Kiai Badra pun menjadi semakin dekat. Dalam pada itu, Kiai Badra dan Gandar sebenarnya lah sudah mengetahui bahwa di belakang mereka ada 4 orang yang mengikutinya. Dengan nada datar Gandar bergumam, orang-orang itu nampaknya mempunyai maksud tertentu. Ya, jawab Kiai Badra, bukan maksud kita mencari perkara. Tetapi kita harus mempertahankan tunggul ini.
Taruhan dari Tunggul ini adalah leher kita. Apakah Kiai tidak akan berusaha untuk berbohong lagi? Mungkin Kiai harus mempergunakan kata-kata yang lebih meyakinkan bagi 4 orang itu, berkata Gandar. Ah, kau ada-ada saja, desis Kiai Badra. 4 orang itu tentu tidak mudah percaya sebagaimana orang-orang yang pernah kita jumpai sebelumnya. Apa boleh buat, berkata Gandar. Kiai Badra tidak menyahut lagi. Tetapi ia mempercepat langkahnya menyeberangi Bulak Panjang. Ketika mereka melihat sungai melintas di hadapan mereka maka Kiai Badra itu pun berkata, Gandar, kita akan segera menuruni tebing. Senja sudah menjadi semakin kelam, sehingga aku mempunyai perhitungan, jika orang-orang itu berniat buruk, maka mereka mempunyai kesempatan melakukannya di bawah tebing itu. Gandar mengangguk-angguk, katanya, ya Kiai, nampaknya mereka juga mempercepat langkah mereka. Kiai Badra menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada dalam ia bergumam, dalam kemelut yang melibat Pajang, Jipang dan Demak sekarang ini, masih ada juga orang yang mencari keuntungan dengan cara yang tidak wajar. Justru ketika para prajurit terikat dalam pertentangan seperti sekarang ini, mereka mendapat kesempatan yang lebih luas untuk melakukannya, Kiai, jawab Gandar. Kiai Badra mengangguk-angguk, hampir di luar sadarnya ia berpaling. Ternyata keempat orang yang mengikutinya itu menjadi semakin dekat. Karena itu, maka Kiai Badra pun yakin bahwa keempat orang itu akan menghentikannya di tepian setelah mereka menuruni tebing. Di tepian mereka tidak akan diganggu oleh siapapun. Biasanya jika ada petani yang pergi ke sawah mereka hanya menyusuri air di parit. Biasanya mereka tidak turun ke sungai, kecuali justru anak-anak yang membuka pliridan. Itu pun biasanya dilakukan di dekat padukuhan-padukuhan. Tetapi Kiai Badra dan Gandar pun tidak lagi berbicara. Mereka berjalan semakin cepat, sementara itu langit pun menjadi bertambah hitam. Sejenak kemudian, maka jalan yang akan mereka lalui itu pun telah memotong sebuah sungai yang tidak mempunyai jembatan. Karena itu maka Kiai Badra dan Gandar harus menuruni tebing dan menyeberangi sungai yang airnya memang tidak terlalu banyak itu. Ternyata seperti yang diperhitungkan oleh Kiai Badra. Demikian mereka menuruni tebing, maka keempat orang itu sudah berada beberapa langkah saja di belakangnya. Gandar, berhati-hatilah, kita tidak tahu siapakah mereka. Apakah mereka sekadar perampok-perampok dan penyamun-penyamun biasa, atau mereka justru orang-orang Jipang yang berkeliaran di daerah ini dan mempunyai tugas tertentu sehingga mereka tertarik melihat Tunggul di dalam selongsong ini, berkata Kiai Badra. Gandar tidak menyahut, tetapi ia memang sudah mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Dalam pada itu, ketika Kiai Badra dan Gandar sudah menuruni tebing dan berada di tepian, maka keempat orang itu pun telah menyusul mereka. Orang yang bertubuh tinggi besar dan berjambang lebat itu berkata, "Tunggu Kisanak. Ada sesuatu yang ingin kami tanyakan." Kiai Badra dan Gandar memang harus berhenti. Mereka kemudian berdiri menghadap keempat orang yang berjajar beberapa langkah di hadapannya. "Apa yang Kisanak tanyakan?" bertanya Kiai Badra. Orang itu memandang Tunggul di tangan Kiai Badra. Kemudian ia pun bertanya, "Apakah yang kau bawa itu Kisanak?" Kiai Badra ternyata tidak ingin berbohong kepada orang-orang itu, karena ia menyadari bahwa hal itu tidak akan ada gunanya. Karena itu, maka ia pun menjawab, "Aku membawa Tunggul." Keempat orang itu termangu-mangu sejenak. Namun orang yang bertubuh tinggi dan besar itu bertanya, "Tunggul siapa?" "Tunggul bagi tanah perdikan semboyan," jawab Kiai Badra tanpa berusaha untuk menyembunyikan wujud benda yang dibawanya di bawah selongsong itu. "Apakah aku dapat melihat?" Orang bertubuh tinggi itu bertanya pula. "Maaf Kisanak, Tunggul ini harus aku sampaikan kepada pemangku jabatan kepala tanah perdikan semboyan," jawab Kiai Badra. "Aku tidak mengenal pemangku jabatan kepala tanah perdikan semboyan. Yang ada sekarang adalah Tunggul yang kalian bawa." "Maaf, aku ingin melihatnya," ulang orang itu. "Aku juga minta maaf Kisanak. Aku tidak dapat menyerahkannya. Tunggul ini merupakan benda yang sangat berharga, meskipun bendanya sendiri mungkin tidak mempunyai nilai dalam arti uang. Tetapi nilai jiwani dari benda ini sangat tinggi bagi tanah perdikan semboyan," jawab Kiai Badra. "Aku hanya ingin melihatnya," berkata orang bertubuh tinggi itu. "Sekali lagi aku minta maaf," sahut Kiai Badra. "Kisanak," berkata orang bertubuh tinggi besar itu sambil bergeser selangkah maju, "sikapmu tidak menyenangkan aku. Aku tidak biasa membiarkan orang lain yang menentang kehendakku." Wajah Kiai Badra menegang sejenak. Namun jawabannya ternyata sangat mengejutkan orang yang bertubuh tinggi besar itu. Katanya, "Maaf Kisanak.
Aku memang tidak sedang berusaha membuatmu senang. Tetapi ketahuilah, bahwa aku pun tidak biasa membiarkan diriku diperintah orang lain. Terdengar orang bertubuh tinggi itu mengumpat kasar. Setapak lagi ia maju. Dipandanginya Kiai Badra di dalam keremangan ujung malam. Katanya, kau sudah tua Kisanak. Kau jangan terlalu banyak tingkah. Kesombonganmu itu akan dapat menyeretmu ke dalam kesulitan. Kiai Badra menarik nafas dalam-dalam. Tetapi katanya, bukan maksudku menyombongkan diri Kisanak. Tetapi sebenarnya lah aku tidak akan dapat menyerahkan benda ini kepada siapapun juga meskipun hanya sekejap. Benda ini tidak boleh berpisah dari tanganku, karena taruhannya adalah leherku dan leher anakku ini. Ternyata kalian adalah orang yang paling malang. Kau berdiri di simpang jalan yang kedua-duanya menuju ke kematian. Jika kau serahkan benda itu, maka kau akan dipenggal lehermu. Tetapi jika tidak, maka kau pun akan mati di tanganku, sementara benda itu akan jatuh ke tanganku juga. Kiai Badra mengerutkan keningnya. Dengan nada datar ia bertanya, apa maumu sebenarnya Kisanak, dan siapakah kau dan kawan-kawanmu? Siapa aku sama sekali tidak penting bagimu kakek tua. Yang penting kau serahkan benda itu. Aku tidak akan mengusikmu. Jika kemudian karena tanggung jawabmu atas benda itu kau dipenggal lehermu itu bukan salahku, jawab orang bertubuh tinggi dan berjambang lebat itu. Jadi jelasnya, kau ingin merampok benda yang kami anggap sangat berharga ini meskipun wujudnya tidak seberapa. Berkata Kiai Badra, ya, begitulah, jawab orang itu. Nah, dengan demikian sikapku akan jelas, berkata Kiai Badra. Aku tentu akan bersikap lain terhadap seorang perampok dengan orang yang ingin merampas benda ini karena memiliki pengertian akan arti dan nilai jiwani dari benda mati ini. Wajah orang bertubuh tinggi itu menjadi tegang. Ia tidak menyangka bahwa orang tua itu akan menghadapinya dengan tenang sekali. Seakan-akan keempat orang itu tidak akan dapat meruntuhkan selembar rambutnya pun. Karena itu dengan nada kasar orang bertubuh tinggi besar itu berkata lantang, kakek tua. Yang paling mencelakakanmu akhirnya adalah kesombonganmu. Jika kau tidak terlalu sombong aku kira kami masih akan dapat membuat pertimbangan-pertimbangan atas langkah-langkah yang akan kami ambil. Tetapi memperlakukan kalian berdua dengan cara yang paling buruk. Apapun yang kalian katakan, akan sama saja artinya bagi kami berdua. Kecuali jika kalian berniat untuk mengurungkan rencana kalian merampas benda ini, maka kami akan sangat berterima kasih dan tidak akan melupakan jasa dan kebaikan hati kalian, berkata Kiai Badra. Apakah kau mulai merajuk? Bertanya orang yang akan merampok tunggul itu. Merajuk? Bertanya Kiai Badra. Tidak Kisanak, kami berterima kasih karena kalian telah membebaskan kami dari keharusan untuk setidak-tidaknya menyakiti kalian. Tutup mulutmu, orang bertubuh tinggi besar itu berteriak, kalian memang harus dibunuh. Benda yang kalian bawa itu akan merupakan alat yang paling baik untuk membunuh kalian. Oh, Kiai Badra mengerutkan keningnya. Namun adalah di luar dugaan, bahwa Kiai Badra justru telah membuka selongsong tunggul yang dibawanya, kemudian mengikatkan selongsongnya pada lengannya sambil berkata, inilah tunggul yang aku bawa Kisanak. Wajah keempat orang itu menjadi tegang ketika terpandang olehnya tunggul yang dibawa oleh Kiai Badra. Tunggul yang merupakan sebentuk lingkaran bergerigi dan seakan-akan bercahaya keemasan. Ini adalah bentuk cakra, hanya bentuknya saja, sudah tentu bukan benar-benar cakra ciri kekuasaan Raja Dwarawati dalam cerita pewayangan, berkata Kiai Badra sebagaimana seorang kakek bercerita kepada cucunya saja. Sejenak orang yang bertubuh tinggi besar itu termangu-mangu. Dalam keremangan ujung malam, mereka tidak dapat melihat landaian itu dengan jelas. Tetapi bentuk cakra itu sendiri memang seolah-olah bercahaya memantulkan sinar bintang-bintang di langit. Nah Kisanak, berkata Kiai Badra kemudian, apakah kalian masih berniat untuk merampas benda ini? Orang bertubuh tinggi besar itu bagaikan terbangun dari mimpinya. Namun dengan gagap ia menyahut, tentu Kisanak, justru setelah aku melihat bahwa tunggul itu nampaknya dibuat dari emas. Mungkin tunggul itu dihiasai dengan permata dan logam-logam berharga lainnya. Memang berkata Kiai Badra, pada lingkaran karahnya terdapat beberapa permata sebesar biji jagung melingkar. Nah, bukankah untuk mendapatkan benda ini kalian sudah sepantasnya mengorbankan nyawa kalian? Kata-kata Kiai Badra itu benar-benar menusuk perasaan keempat orang itu, sementara Kiai Badra merasa berhasil membuat orang-orang itu marah sehingga mereka tidak akan mampu mempergunakan nalar mereka dengan baik. Dengan demikian, seandainya mereka berilmu tinggi,
maka perasaan mereka akan berada di depan mendesak nalar mereka. Dengan demikian maka satu tapak kemenangan telah dapat digapainya meskipun untuk selanjutnya masih juga belum dapat dijajaginya. Orang bertubuh tinggi itu menggeram. Sementara kawannya mengumpat kasar. Sambil melangkah maju ia berkata, "Jangan beri kesempatan lagi orang itu untuk mengigau. Kita dapat membunuhnya dengan segera." "Ya," jawab yang bertubuh tinggi besar. "Kita dapat membunuhnya dan melemparkan bangkainya ke sungai itu. Kita tidak peduli siapakah keduanya dan dari manakah mereka mendapatkan tunggul itu." Dengan demikian maka kawan-kawan telah bersiap pula, mereka justru telah merenggang. Agaknya mereka menyadari bahwa orang yang membawa tunggul itu bukan orang kebanyakan, sehingga dengan demikian maka mereka pun telah mempersiapkan senjata mereka. Kiai Badra pun telah bersiap pula. Dengan nada datar dan sikap yang tidak menunjukkan kegelisahan sama sekali ia berkata kepada Gandar, "Hei, kau akan mempergunakan senjata apa?" Dan jawab Gandar pun ternyata mampu menyesuaikan diri dengan sikap Kiai Badra, "Aku dapat mempergunakan senjata apa saja. Juga batu-batu di tepian ini, atau aku akan meminjam salah satu di antara senjata keempat orang itu." "Bagus," sahut Kiai Badra. Tiba-tiba saja tunggul itu pun telah merunduk. Katanya, tunggul adalah tempat untuk menyangkutkan dan memaparkan kelebat. Tetapi agaknya akan dapat juga dipergunakan sebagai senjata, karena di medan perang, dalam keadaan terpaksa mereka yang membawa tunggul, rontek dan panji-panji dapat mempergunakannya untuk mempersenjatai diri. "Gila!" teriak salah seorang dari keempat orang itu. "Kesombongan kalian benar-benar merupakan satu kegilaan yang belum pernah aku temui sebelumnya dari orang manapun juga." "Sekali lagi aku katakan," jawab Kiai Badra, "kami bukannya ingin menyombongkan diri. Tetapi kami memang orang-orang yang memiliki kemampuan yang memadai untuk mempertahankan tunggul itu." Keempat orang itu telah benar-benar dibakar oleh kemarahan. Mereka tidak lagi mengekang diri. Dengan tiba-tiba saja seorang di antara mereka telah meloncat menyerang Kiai Badra yang membawa tunggul yang diterimanya dari Pajang. Ketajaman penglihatan Kiai Badra menangkap gerak orang itu. Ternyata orang itu memang tidak dapat diabaikan. Dorongan kekuatan di dalam dirinya tentu cukup besar. Karena itu, maka Kiai Badra pun telah berusaha mengelak. Ia tidak ingin benar-benar mempergunakan tunggul itu. Ia tidak ingin menangkis serangan parang lawannya yang besar dengan landaian tunggul itu. Jika landaian tunggul yang terbuat dari kayu berlian itu menjadi cacat, maka Ki Tumenggung Wirajaya tentu akan mempertanyakannya. Namun demikian, Kiai Badra akan dapat mempergunakan pangkal landaiannya. Jika ia berhasil mengetuk dahi lawannya dengan pangkal landaian yang disalut dengan logam yang keras sebangsa perunggu itu, maka dahi lawannya itu tentu akan retak. Serangan itu telah menggerakkan ketiga orang yang lain untuk bertempur bersama-sama melawan dua orang yang mereka anggap sangat sombong dan menyakitkan hati itu. Gandar melihat pula tata gerak lawannya. Betapapun mereka didorong oleh perasaannya, namun ternyata bahwa keempat orang itu memang memiliki bekal dalam olah kanuragan. Karena itu bagaimanapun juga Gandar harus berhati-hati. Tetapi sebagaimana dikatakannya, ia memang mampu mempergunakan senjata apa saja. Juga ikat pinggangnya yang terbuat dari kulit yang tebal itu pun dapat dipergunakannya sebagai senjata. Yang dilakukan oleh Gandar itu membuat keempat orang yang ingin menyamun tunggul itu menjadi semakin geram. Gandar benar-benar melepaskan ikat pinggangnya dan mempergunakannya sebagai senjata. Kain panjangnya kemudian hanya diikatkannya saja di pinggangnya. "Gila!" geram salah seorang dari keempat orang yang ingin memiliki tunggul itu. "Kau adalah orang yang tidak tahu diri. Kesombonganmu melampaui ukuran orang biasa." "Aku memang bukan orang biasa," jawab Gandar sambil memutar ikat pinggangnya. Orang-orang yang ingin menyamun tunggul itu benar-benar tidak dapat menahan diri lagi. Mereka pun kemudian telah melibatkan diri ke dalam perkelahian yang sengit. Dua orang melawan Kiai Badra sedang dua yang lain melawan Gandar. Ternyata Kiai Badra dan Gandar pun kemudian merasa bahwa lawan-lawannya ternyata memiliki bekal ilmu kanuragan pula. Sehingga dengan demikian mereka harus berhati-hati. Namun gejolak perasaan lawannya telah mempengaruhi sikap mereka. Kemarahan mereka membuat mereka lebih banyak bertindak atas dasar perasaannya, bukan penalaran atas ilmu yang dihadapinya. Kiai Badra bertempur dengan mempergunakan tunggul yang dibawanya itu sebagai senjatanya. Tetapi ia tidak ingin membenturkan tunggul itu, bahkan landaiannya pun tidak, agar ia tidak membuat tunggul itu menjadi cacat. Meskipun demikian, kecepatan gerak Kiai Badra telah membuat kedua lawannya menjadi berdebar-debar. Kemarahan yang menghentak-hentak di dadanya,
membuat keduanya semakin kabur menghadapi putaran tunggul di tangan Kiai Badra. Tetapi sebenarnya lah bahwa Kiai Badra menyerang lawannya justru dengan pangkal landeannya yang disalut dengan logam sejenis perunggu. Ketika pada satu kesempatan terbuka, landean tombak itu berhasil menyusup di sela-sela putaran parang lawannya yang besar mengenai pundaknya, maka terdengar orang itu mengumpat kasar. Namun orang itu telah terdorong beberapa langkah surut. Terasa pundaknya menjadi sakit sekali, seakan-akan tulang-tulangnya telah menjadi retak karenanya. Namun ternyata ia memiliki daya tahan yang cukup besar, sehingga karena itu, maka ia pun kemudian telah meloncat kembali memasuki arena. Tetapi demikian ia kembali memasuki arena, kawannya lah yang terdorong jatuh. Landean tunggul itu ternyata telah menyambar pahanya, sehingga rasa-rasanya kakinya telah patah. Namun demikian ia jatuh, maka ia pun segera melenting berdiri dan siap kembali memasuki arena pertempuran itu. Di lingkaran pertempuran yang lain, Gandar telah menunjukkan kelebihannya dengan caranya. Kedua lawannya benar-benar tergetar hatinya melihat cara Gandar bermain dengan senjatanya yang aneh. Ikat pinggangnya itu kadang-kadang dihentakkannya sebagaimana ujung cambuk yang berjurai panjang. Namun tiba-tiba ikat pinggang Gandar yang dialiri getaran ilmunya telah berubah menjadi semacam kepingan baja yang kokoh dan kuat. Meskipun demikian kedua orang lawan Gandar itu adalah orang-orang yang telah berpengalaman dalam petualangan mereka menjelajahi dunia kelam. Tangannya telah dilumuri dengan darah dan berpuluh-puluh orang yang kadang-kadang tidak berdaya sama sekali untuk menghadapinya. Namun, saat itu mereka ternyata telah membentur kekuatan yang membuat mereka menjadi gentar juga. Sementara itu Gandar dengan sengaja telah berusaha untuk setiap kali mengejutkan lawannya. Ketika lawannya menjulurkan senjatanya maka tiba-tiba saja ikat pinggang Gandar telah membelitnya. Satu hentakan telah membuat senjata lawannya itu terlepas dari tangannya. Dengan jantung berdentangan orang itu berusaha untuk meloncat surut, menghindari serangan Gandar yang akan menyusul. Namun dalam pada itu, kawannya berusaha untuk membantunya dengan meloncat maju sambil mengayunkan senjatanya menebas ke arah leher Gandar. Tetapi betapa orang itu terkejut. Ikat pinggang yang baru saja membelit dan menghentakkan senjata lawannya itu telah dipergunakannya menangkis serangan pedangnya. Yang terjadi kemudian adalah satu benturan yang mengejutkan. Senjata orang itu ternyata telah membentur ikat pinggang Gandar bagaikan membentur daun pedang yang terbuat dari baja pilihan. Gila, teriak orang itu sambil meloncat surut. Namun sementara itu, kawannya telah sempat meloncat untuk memungut senjatanya yang terlepas. Gandar tertawa. Dengan nada rendah ia berkata, "Marilah Kisanak. Kita teruskan permainan ini." Kedua orang lawannya yang marah itu segera bersiap. Mereka berada di dua arah. Dengan serentak mereka telah berloncatan menyerang. Namun Gandar bergerak lebih cepat. Ternyata serangan keduanya tidak mengenai sasarannya. Sementara itu Gandar telah meloncat dan justru sambil mengayunkan ikat pinggangnya. Yang terdengar seorang di antara kedua lawannya itu mengaduh. Ikat pinggang Gandar itu mengenai punggungnya. Terasa betapa nyerinya. Namun yang terasa di punggung lawannya itu memang tidak lebih dari sentuhan selembar kulit sebagaimana yang dilihatnya. Ikat pinggang yang mengenai punggungnya itu tidak melukainya sebagaimana sebilah pedang. Tidak pula meretakkan tulangnya sebagai sepotong besi. Tetapi ikat pinggang itu telah membuat kulit punggungnya merah melintang selebar ikat pinggang itu sendiri. Orang yang dikenai ikat pinggang Gandar itu mengumpat. Di dalam hatinya ia bertanya, apakah orang ini tukang sulap yang dapat mengelabuhi mataku? Atau mungkin perasaanku, seolah-olah ikat pinggangnya dapat menjadi sekeping besi atau sebilah pedang. Ternyata ketika ikat pinggang itu mengenaiku, maka sentuhan itu tidak lebih dari sentuhan sebuah ikat pinggang kulit meskipun terasa pedih juga. Tetapi orang itu tidak sempat banyak berpikir. Sementara itu ikat pinggang Gandar telah berputar lagi menyambar-nyambar sehingga kedua orang lawannya harus berloncatan menghindari sambil mengayun-ayunkan senjata mereka. Namun senjata mereka ternyata menjadi tidak banyak berguna. Jika mereka menyerang dan kemudian mendekati Gandar sampai jarak jangkau ujung parang mereka, maka justru ujung ikat pinggang Gandarlah yang mematuk mereka lebih dahulu. Meskipun tidak menimbulkan luka yang menganga, tetapi sentuhan ujung ikat pinggang itu terasa sakit sekali. Bahkan kadang-kadang rasa-rasanya dada mereka telah ditusuk dengan sebatang linggis. Atau seakan-akan dikenai dan dikoyak oleh ujung pedang. Namun yang membekas di tubuh mereka adalah noda-noda merah kebiru-biruan tanpa menitikkan darah. Meskipun demikian, darah di bawah kulit daging mereka seakan-akan telah menjadi bergumpal-gumpal. Biru kehitaman dan kulit pun membengkak.
Kedua orang lawan gandar itu berganti-ganti mengadu tertahan. Tubuh mereka telah dikenai ikat pinggang kulit itu sehingga rasa-rasanya tidak ada lagi yang terlampaui, kecuali pada wajah mereka. Sementara itu, lawan Kiai Badra pun menjadi semakin terdesak pula. Pangkal Landean Tunggul itu ternyata mematuk terlalu cepat untuk dihindari atau ditangkis dengan senjata. Setiap kali terasa pangkal Landean Tunggul itu bagaikan memecahkan tulang. Sekali mematuk pundak, lengan, punggung, kemudian menyambar rusuk dan bahkan seorang di antara lawan Kiai Badra telah kehilangan ikat kepalanya tersentuh pangkal Landean Tunggul itu. Untunglah bahwa Kiai Badra memang tidak ingin memecahkan tulang kepalanya. Dengan demikian maka keempat orang yang ingin merampas tunggul itu pun akhirnya telah kehilangan harapan. Dengan putus asa mereka berkelahi. Namun mereka sama sekali tidak dapat menghindari sentuhan-sentuhan pangkal Landean Tunggul di tangan Kiai Badra dan ikat pinggang kulit gandar. Semakin lama maka sentuhan-sentuhan itu pun menjadi semakin sering, sehingga tubuh keempat orang yang berkelahi melawan Kiai Badra dan gandar itu pun menjadi semakin kesakitan. Orang yang bertubuh tinggi besar dan berjambang lebat itu pun tidak melihat lagi kemungkinan apalagi untuk memenangkan perkelahian itu, merampas tunggul dan kemudian membunuh pembawanya, sedangkan untuk mempertahankan diri pun keempat orang itu sudah merasa bahwa tidak mungkin untuk melakukannya. Karena itu, bagi orang berjambang lebat itu tidak ada pilihan lain yang dapat dilakukan kecuali melarikan diri. Karena itu, maka ia pun segera mempersiapkan diri untuk melakukannya. Untuk mengacaukan kedua orang pembawa tunggul itu maka keempat orang itu harus bersama-sama melarikan diri ke arah yang berbeda. Untuk itu orang bertubuh tinggi besar itu tidak perlu memberitahukannya. Mereka sudah mengerti, apa yang harus mereka lakukan jika mereka terpaksa melarikan diri. Dengan demikian, maka sejenak kemudian, orang bertubuh tinggi besar itu pun telah memberikan isyarat. Dari mulutnya terdengar semacam suitan nyaring, sehingga ketiga orang kawannya pun segera menyadari, bahwa tidak ada pilihan lain bagi mereka daripada melarikan diri. Dalam sekejap maka keempat orang itu pun telah melakukan ancang-ancang. Demikian cepat, sehingga sejenak kemudian mereka telah berloncatan ke arah yang berbeda untuk menguji nasib mereka masing-masing. Siapa yang selamat dan dapat tetap hidup adalah orang yang bernasib baik, sementara yang bernasib buruk tentu akan diburu dan harus mati di tepian itu. Namun perhitungan mereka ternyata keliru. Ternyata keempat orang itu tidak sempat meninggalkan arena. Demikian mereka meloncat lari, maka punggung mereka pun bagaikan terasa patah. Dua orang yang berkelahi melawan gandar, terasa hentakan yang luar biasa kuatnya pada punggung mereka. Seleret kekuatan yang mengenai punggungnya membuat keduanya terpelenting dan jatuh di pasir tepian. Ketika mereka berusaha untuk bangkit, maka yang terdengar adalah keduanya menyeringai kesakitan. Sementara itu, dua orang yang lain, yang bertempur melawan Kiai Badra pun tidak sempat melarikan diri. Rasa-rasanya seorang di antara mereka telah terpatuk tulang punggungnya sehingga bagaikan patah. Sedangkan yang lain, pangkal Landean Tunggul itu justru telah mengetuk tengkuknya sehingga orang itu terjerembab jatuh menelungkup di pasir tepian. Wajahnya menyurup ke dalam pasir sementara tengkuknya bagaikan membengkak sebesar genggaman tangan. Ternyata bahwa orang itu pun tidak mampu lagi untuk bangkit dan berdiri sehingga dengan demikian maka keempat orang itu pun kehilangan kemungkinan untuk melepaskan diri dari tangan kedua orang yang membawa tunggul itu. Sejenak kemudian Kiai Badra dan Gandar berdiri termangu-mangu. Keempat orang yang akan merampas tunggul itu sama sekali tidak berdaya. Karena itu, maka mereka dengan lemahnya menjadi pasrah atas perlakuan yang akan mereka terima dari kedua orang yang akan dirampoknya itu. Marilah, berkata Kiai Badra, jika kalian memang laki-laki pilihan, berusahalah untuk merampas tunggul ini. Tunggul ini memang sangat berharga. Bukan hanya karena tunggul ini mengandung emas dan berlian, tetapi dengan tunggul ini kalian akan dapat mengalahkan siapapun juga, karena orang yang membawa tunggul ini tidak akan terkalahkan siapapun lawannya. Karena itulah aku memastikan bahwa kami berdua tentu akan dapat mengalahkan kalian berempat. Jangankan berempat, melawan 10 orang pun kami tidak akan gentar, karena batas kemenangan tunggul ini memang 10 orang. Keempat orang itu sama sekali tidak menjawab. Namun mereka berusaha untuk dapat bangkit dan duduk di atas pasir tepian betapapun tubuh mereka merasa sakit. Jika kalian sudah tidak mau melawan, maka sampailah saatnya kami memberikan pertanda kemenangan kami, berkata Kiai Badra. Keempat orang itu termangu-mangu. Bahkan yang seorang di antara mereka bertanya, apakah pertanda kemenangan itu? Bagi seorang laki-laki pertanda kemenangan dalam perkelahian adalah kematian lawannya.
Karena itu bersiaplah, kami akan membunuh kalian, berkata Kiai Badra. Oh, ternyata seorang yang lain memohon, kami mohon ampun. Tetapi Kiai Badra tertawa, katanya, kau minta ampun. Apakah kau tahu artinya, bahwa seorang laki-laki minta ampun? Orang itu menggeleng, sementara Kiai Badra menyahut, pengecut. Laki-laki yang mengelakkan diri dari kematian dalam pertempuran adalah pengecut. Keempat orang itu menjadi bingung. Mereka benar-benar putus asa dan tidak berpengharapan lagi. Apalagi ketika Gandar melangkah maju mendekati mereka. Dengan nada berat ia berkata, aku meminjam parang kalian. Yang manakah yang paling tajam dan yang manakah yang kira-kira dapat dipergunakan untuk sekaligus memenggal leher kalian agar kalian tidak terlalu tersiksa menjelang kematian kalian. Keempat orang itu menjadi gemetar. Namun karena itu, maka Kiai Badra dan Gandar dapat menebak, bahwa mereka benar-benar perampok. Mereka bukan prajurit Jipang yang berpura-pura menjadi perampok, karena prajurit Jipang tidak akan bersikap demikian. Karena itu, maka dengan nada tinggi Kiai Badra bertanya, "Hei, apakah benar-benar kalian minta ampun?" Keempat orang itu saling berpandangan. Seorang di antara mereka menjawab, "Ya Ki Sanak, kami minta ampun. Jadi kalian minta tidak dibunuh?" Bertanya Kiai Badra. "Ya, kami mohon," jawab seorang di antara mereka. Kiai Badra pun kemudian mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah, tetapi yang kami cemaskan adalah bahwa dengan menghidupi kalian, kami masih akan memberi kesempatan kepada kalian untuk merampok. Mungkin orang lainlah yang akan menjadi korban. Jika aku menghindarkan diri dari membunuh 4 orang sekarang ini di sini, mungkin pada kesempatan-kesempatan lain kau akan membunuh jauh lebih banyak dari 4 orang." "Tidak, kami berjanji," desis orang yang bertubuh tinggi besar. "Apa artinya janji bagi kalian?" geram Kiai Badra. Keempat orang itu menjadi bingung. Tetapi mereka tidak dapat menyalahkan, bahwa mereka sudah tidak dapat lagi mendapat kepercayaan dari siapapun juga karena tingkah laku mereka. Meskipun demikian orang itu masih berusaha, "Kami bersumpah. Bagaimana mungkin kami dapat mempercayai kalian?" berkata Kiai Badra. Namun kemudian, "Tetapi baiklah. Kami akan mencoba mempercayai kalian. Tetapi kami harus pernah melihat rumah kalian, keluarga kalian dan cara hidup kalian." Wajah keempat orang itu menegang. Namun sementara itu Kiai Badra berkata, "Jika kalian berkeberatan, maka biarlah kalian kami selesaikan. Persoalannya tidak akan berkepanjangan, dan kalian tidak akan memungut korban lagi. Baik harta benda dan apalagi nyawa." Dengan demikian, maka keempat orang itu tidak dapat menolak. Orang yang membawa tunggul itu akan melihat rumah mereka. Setelah menutup kembali tunggul yang dibawanya dengan selongsongnya, maka Kiai Badra dan Gandar telah mengikuti keempat orang yang masih sangat lemah itu. Tulang-tulang mereka terasa terlepas dari sendi-sendinya. "Kita pergi ke rumahmu," desis Kiai Badra kepada orang yang bertubuh tinggi besar itu. Wajah orang itu menjadi sangat tegang. Katanya, "Rumahku adalah yang paling jauh. Kenapa tidak ke rumah kawanku ini?" "Tidak," jawab Kiai Badra. "Kami berdua ingin pergi ke rumahmu." Orang itu menjadi bingung. Tetapi Kiai Badra berkata, "Jika kau menolak, itu berarti bahwa kau tidak berkata dengan jujur, sehingga aku tidak yakin bahwa kau benar-benar tidak akan melakukan lagi. Karena itu, maka bagi kami lebih baik membunuh kalian." Wajah orang itu menjadi pucat. Jawab, geram Gandar, "Kau bersedia membawa kami ke rumahmu atau tidak?" Orang itu tidak dapat mengelak. Karena itu, maka mereka pun kemudian berjalan menuju ke rumah orang yang bertubuh tinggi besar itu. Nampak keraguan-raguan sekali telah mengekang perjalanan orang itu. Tetapi dengan demikian Kiai Badra justru ingin tahu, kenapa orang itu berkeberatan jika ia pergi ke rumahnya. Tentu bukan karena orang itu tidak ingin diketahui rumahnya, tetapi agaknya ada sebab lain. Ketika mereka memasuki padukuhan tempat tinggal orang itu, padukuhan itu telah sepi. Cahaya obor di sana-sini nampak menerangi regol. Tetapi pada umumnya jalan-jalan di padukuhan itu nampak gelap. Keempat orang itu berjalan dengan langkah yang tertegun-tegun diikuti oleh Kiai Badra dan Gandar. Namun mereka ternyata tidak dapat berbuat lain kecuali membawa kedua orang itu ke rumah orang yang bertubuh tinggi besar dan berjambang lebat itu. Sejenak kemudian, orang yang bertubuh tinggi besar itu pun berhenti. Ia nampak gelisah. Kemudian katanya kepada Kiai Badra, "Ki Sanak, apakah kalian cukup melihat rumahku dari luar?" "Tidak," jawab Kiai Badra. "Aku ingin menjadi tamumu. Aku ingin berbicara dengan anak istrimu." Wajah orang bertubuh tinggi besar itu menjadi semakin tegang.
Namun Kiai Badra yang menjadi semakin ingin tahu itu pun berkata, "Jika kau keberatan, maka seperti yang telah aku katakan. Kita kembali ke tepian, dan kalian tidak akan pernah pulang." Orang bertubuh tinggi besar itu menarik nafas dalam-dalam. Kawan-kawan memandanginya dengan perasaan yang aneh di wajah mereka. Namun Kiai Badra dan Gandar justru semakin ingin mengetahui, apakah sebabnya orang itu menjadi gelisah. Orang yang bertubuh tinggi besar itu benar-benar tidak dapat mengelak. Selangkah demi selangkah, akhirnya mereka pun sampai ke regol sebuah halaman yang luas. Dengan ragu-ragu orang itu berkata, "Inilah rumahku." Kiai Badra dan Gandar termangu-mangu. Sementara itu orang yang bertubuh tinggi besar itu perlahan-lahan dengan penuh keseganan membuka pintu regol yang tidak diselarak. Kiai Badra dan Gandar terkejut. Ternyata di sebelah halaman yang luas itu berdiri sebuah rumah yang besar dan nampak kokoh dan kuat. Terbuat dari kayu pilihan dengan garapan yang sangat bagus. Orang bertubuh tinggi besar itu termangu-mangu. Namun akhirnya ia mengangguk sambil menjawab, "Ya, ini rumahku." Kiai Badra menarik nafas dalam-dalam. Diedarkan pandangan matanya ke sekelilingnya. Dilihatnya kandang di halaman samping agak ke belakang. Menilik besarnya, maka tentu ada beberapa ekor ternak di dalam kandang itu. Sementara itu terdengar pula ringkik kuda di sebelahnya. "Aku tak mengira," desis Kiai Badra. Namun kemudian ia berkata, "Tetapi jangan mencoba menipu kami. Kau tahu, bahwa kami berdua dapat berbuat jauh lebih banyak dari yang telah kami lakukan." "Sama sekali tidak," berkata orang bertubuh tinggi besar itu. "Kami sama sekali tidak akan menjebakmu. Bahkan seandainya kalian mengurungkan niat kalian untuk masuk ke dalam rumahku, aku sangat berterima kasih. Sikapmu justru mendorong aku untuk semakin ingin memasuki rumahmu yang besar ini. Aku memang hampir tidak percaya bahwa rumah ini adalah rumah seorang penyamun. Sepantasnya rumah ini adalah rumah seorang kepala tanah perdikan sebagaimana rumah kepala perdikan di Semboyan," berkata Kiai Badra. Orang bertubuh tinggi besar itu tidak menjawab. Namun kemudian dengan terpaksa sekali ia membawa Kiai Badra dan Gandar naik ke pendapa. "Silakan duduk," berkata orang bertubuh tinggi besar itu. Tetapi Kiai Badra justru menjadi sangat berhati-hati menghadapi orang yang bertubuh tinggi besar itu. Karena itu, maka katanya kepada Gandar, "Kau duduk di sini bersama ketiga orang kawannya. Aku akan ikut ke ruang dalam." Wajah orang bertubuh tinggi itu menjadi semakin tegang. Tetapi dengan pangkal landaian tombaknya, Kiai Badra menyentuh punggungnya sambil berkata, "Kau tahu, bahwa selama ini aku hanya mempergunakan pangkalnya. Meskipun tunggul pada dasarnya bukan senjata, tetapi kau sudah melihat bahwa ujung dari tunggul ini berbentuk cakra. Dengan kemampuan tersendiri, maka cakra ini akan dapat memenggal lehermu dengan sekali sentuh, tanpa membuka selongsongnya lebih dahulu. Meskipun demikian aku harus mengganti selongsongnya dengan yang baru." Wajah orang bertubuh tinggi itu menjadi pucat. Di bawah cahaya lampu minyak, maka nampak betapa keringat membasahi keningnya. "Marilah," berkata Kiai Badra. Orang itu tidak dapat berbuat lain. Ia pun kemudian perlahan-lahan mengetuk pintu rumahnya. Namun sebelum pintu itu dibuka, maka orang itu pun berdesis, "Kisanak, apakah aku boleh mengajukan satu permohonan?" "Apa?" bertanya Kiai Badra. Orang itu memandang ketiga orang kawannya yang duduk bersama Gandar di pendapa itu. Lalu katanya, "Jangan sebut-sebut apa yang telah aku lakukan." Kiai Badra mengerutkan keningnya. Lalu dengan nada tinggi ia bertanya, "Kenapa? Aku mohon Kisanak jangan mengatakan kepada istriku, apa yang telah aku lakukan dan sebagaimana kau ketahui, apa kerjaku selama ini." Wajah orang itu benar-benar menjadi memelas. "Aku kurang mengerti," berkata Kiai Badra. Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, "Kisanak, baiklah aku berterus terang. Selama ini istriku tidak mengetahui siapakah aku sebenarnya. Ia menganggap aku seorang pedagang yang sangat berpengaruh. Ia menganggap aku menjadi kaya karena pekerjaanku itu. Bukan sebagai seorang perampok. Ia berbangga dengan aku sebagai suaminya, karena aku adalah seorang pedagang yang bekerja keras tetapi yang dianggapnya dengan jujur. Hasil yang aku peroleh ini pun telah memberikan kebanggaan kepadanya. Bukan saja istriku, tetapi juga mertuaku berbangga atas kerjaku. Mertuaku adalah demang di kademangan ini. Kau dapat membayangkan, apa yang akan terjadi atasku jika istriku akhirnya mengetahui bahwa aku adalah seorang perampok." Wajah Kiai Badra menegang sejenak. Lalu katanya, "Bukan main. Jadi ternyata kau adalah ular berwajah rangkap. Aku mohon Kisanak dapat mengerti," desis orang itu.
Kiai Badra tidak menjawab, tetapi ialah yang kemudian justru mengetuk pintu semakin lama semakin keras. Sejenak kemudian terdengar suara seorang perempuan di dalam. "Siapa itu?" "Jawab," desis Kiai Badra. Orang bertubuh tinggi besar itu ragu-ragu. Namun kemudian ia pun menjawab, "Aku." Perempuan di dalam rumah itu sudah mengenal betul suara suaminya. Karena itu, maka ia pun tidak bertanya lebih lanjut. Yang kemudian terdengar dari luar adalah langkah perempuan mendekati pintu. Sejenak kemudian maka pintu itu pun terbuka. Seorang perempuan berdiri termangu-mangu di pintu. Sekali-sekali ia menatap suaminya, namun kemudian ditatapnya wajah Kiai Badra, orang yang belum pernah dikenalnya. "Ini tamuku," suaminya itu mencoba tersenyum. "Oh," istrinya mengangguk-angguk. Tetapi ia merasa heran, biasanya tamu-tamu suaminya dipersilakannya duduk di pendapa. Namun ketika ia menjenguk pendapa, dilihatnya beberapa orang sudah duduk di atas tikar pandan yang putih. Istrinya justru menjadi ragu-ragu, apakah yang harus dilakukan. Namun suaminya lah yang kemudian berkata, "Tamuku yang seorang ini membawa dagangan yang khusus. Aku ingin mempersilakannya duduk di dalam." "Oh," istrinya kemudian bergeser, "Silakan." "Terima kasih," jawab Kiai Badra yang kemudian melangkah masuk. Keduanya pun kemudian duduk di ruang dalam, sementara istrinya meninggalkan mereka dan kembali ke dalam biliknya. "Ia sedang menyusui. Anak kami yang kedua baru berumur 5 bulan, berkata orang bertubuh tinggi besar itu. "Untunglah, ia tidak melihat wajahmu yang bernoda kebiru-biruan itu," berkata Kiai Badra. Orang itu hanya menundukkan kepalanya saja. Di wajahnya terbayang gejolak perasaannya yang melonjak-lonjak. Bahkan kemudian dengan nada penyesalan yang sangat dalam ia berkata, "Aku mohon Kisanak. Barangkali lebih baik aku kau bunuh saja di tepian, tetapi dengan kesan yang lain dari kematian seorang perampok." Kiai Badra menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Kisanak, kau telah melakukan satu kesalahan. Kesalahan yang sangat besar. Seharusnya kau dihukum sangat berat karena kau telah melakukan perampokan dan barangkali kau telah pernah melakukan pembunuhan." "Tidak Kisanak," jawab orang itu dengan serta-merta. "Aku tidak melakukan pembunuhan. Biasanya orang-orang yang aku datangi menjadi ketakutan dan dengan begitu saja menyerahkan segala yang aku minta." "Apakah kau berkata sebenarnya?" bertanya Kiai Badra. "Aku berkata sebenarnya," jawab orang itu. Bahkan kemudian katanya, "Kisanak, aku mempunyai banyak simpanan, yang sudah diketahui maupun yang belum diketahui oleh istriku. Jika Kisanak memerlukan, bawa barang-barang itu. Apalagi yang belum diketahui oleh istriku. Jadi kau telah memberikan barang-barang hasil rampokan itu kepada istrimu?" bertanya Kiai Badra. "Tidak, yang diketahui oleh istriku tentu barang-barang yang aku beli. Tetapi uangnya lah yang aku dapat dari hasil kerja ini," jawab orang itu. "Sedangkan barang-barang yang aku dapatkan itulah yang aku simpan tanpa sepengetahuan istriku." "Kisanak," berkata Kiai Badra, "jika kau menyesali perbuatanmu, aku tidak akan mengatakan pekerjaanmu ini kepada istrimu. Tetapi jika ternyata masih terjadi perampokan di daerah ini, siapapun yang melakukannya, maka aku akan mengambil langkah-langkah untuk mempersoalkannya dengan istrimu dan dengan mertuamu. Demang di daerah ini, aku berjanji Kisanak, aku akan menyesali perbuatanku dan untuk selanjutnya aku akan berhenti melakukannya," jawab orang itu. "Lalu barang-barang yang kau sembunyikan?" bertanya Kiai Badra. "Aku tidak mengerti. Barang-barang itu sebaiknya diapakan?" desis orang itu. "Sejauh dapat dikenali pemiliknya, barang itu sebaiknya dikembalikan," berkata Kiai Badra. "Tetapi dengan cara bagaimana agar tidak justru menjerat leherku sendiri?" berkata orang itu. "Kau dapat mencari cara, sementara itu kau dapat menyembunyikannya. Pada suatu saat, jika kau mendapatkan jalan yang paling baik, lakukanlah," berkata Kiai Badra. "Jadi Kiai tidak akan mengatakan pekerjaanku sekarang kepada istriku, apalagi kepada mertuaku?" bertanya orang itu. Kiai Badra menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada dalam ia berkata, "Bagaimanapun juga kau harus mendapat hukuman. Tetapi baiklah, untuk sementara aku tidak akan mengatakannya. Meskipun demikian seperti yang kau sudah aku katakan, jika di daerah ini masih terjadi perampokan, maka yang pertama-tama akan aku datangi adalah kau." "Baiklah, aku berjanji, aku akan berbicara dengan kawan-kawanku," berkata orang itu. "Nah, baiklah," berkata Kiai Badra. "Mudah-mudahan kau menepati janjimu agar aku tidak perlu berbuat sesuatu lagi." "Baiklah Kisanak," orang itu termangu-mangu. "Untuk kebaikan hatimu aku mengucapkan terima kasih.
Tetapi siapakah sebenarnya Kisanak yang membawa tunggul ini? Siapapun aku, tetapi tunggul ini adalah tunggul Kadipaten Pajang, berkata Kiai Badra. Justru dalam kemelut seperti ini kau telah melakukan perbuatan tercela. Apakah kau tidak mendengar bahwa prajurit Jipang sudah ada di perbatasan? Sementara prajurit Pajang mempersiapkan diri menghadapinya, maka kau dan kawan-kawanmu berbuat kejahatan. Memang dalam keadaan seperti ini kau mendapat kesempatan yang lebih leluasa karena para prajurit memusatkan perhatiannya kepada persoalan yang timbul antara Pajang dan Jipang. Namun justru dalam keadaan seperti ini kau harus membantu memecahkan persoalan. Orang itu mengangguk-angguk. Nah, renungkan, apakah yang dapat kau berikan kepada Pajang untuk menegakkannya, justru ketika Pajang dikepung oleh Jipang? Bukan sebaliknya, berkata Kiai Badra. Orang bertubuh tinggi besar itu merenung. Tetapi nampak keraguan-raguan membayangi wajahnya. Agaknya ada sesuatu yang ingin dikatakannya. Namun ditahankannya di tengah tenggorokan. Kisanak, berkata Kiai Badra yang menangkap keraguan-raguan itu, apakah masih ada yang ingin kau katakan? Orang bertubuh tinggi besar itu tidak segera menjawab. Karena itu, maka Kiai Badra mendesaknya, katakanlah jika masih ada persoalan. Apapun juga, baik atau tidak baik, menguntungkan atau tidak, justru dengan mengenali persoalannya kita akan dapat mencari jalan pemecahan. Orang itu memandang ke arah pintu. Dengan nada berat ia berkata, Kisanak, sebenarnya satu di antara kawan-kawanku memang berhubungan dengan orang-orang Jipang. Hei, Kiai Badra terkejut, dalam hal apa? Orang-orang Jipanglah yang mendorongnya untuk melakukan pekerjaan seperti ini di Telatah Pajang. Memang alasannya agak berbeda dengan alasanku. Namun akhirnya kami dapat bekerja bersama, jawab orang itu. Kiai Badra mengangguk-angguk. Katanya, siapakah yang lebih berpengaruh di antara kalian? Kau atau orang itu? Orang yang bertubuh tinggi besar itu berkata, kawan-kawanku yang lebih percaya kepadaku. Tetapi kawan-kawanmu yang lain apakah juga mengetahui bahwa kawanmu yang seorang itu berhubungan dengan orang-orang Jipang? Berkata Kiai Badra, ya, mereka mengetahui, dan mereka pun menyadari bahwa justru dalam kemelut seperti ini, kami dapat melakukan pekerjaan kami dengan lebih baik, jawab orang itu. Kiai Badra mengangguk-angguk, katanya, agaknya bukan hanya kawanmu itu. Di daerah lain tentu ada juga kelompok-kelompok yang dibujuknya untuk membuat kekalutan di daerah Pajang. Karena dengan demikian, maka mereka akan dapat memperlemah kedudukan Pajang dalam satu segi. Nah, karena itu terserah kepadamu. Jika kau benar-benar ingin menyesali kesalahanmu dan agar aku tidak berhubungan dengan Ki Demang, maka kau harus dapat menghentikan pokal kalian. Apalagi jika hal itu ada hubungannya dengan orang-orang Jipang. Jika kau tidak dapat melakukannya, maka kau tentu akan menyesal. Baiklah, aku akan berusaha, jawab orang itu. Jika demikian, kali ini aku tidak akan mengatakannya kepada istrimu dan mertuamu. Kau masih dapat mempertahankan wibawamu. Tetapi sementara itu kau harus mencari jalan pemecahan tentang barang-barang yang sudah telanjur kau simpan. Sementara itu kau pun harus dapat mengendalikan kawan-kawanmu. Jika tidak maka barang-barang yang tentu dipunyai juga oleh kawan-kawanmu itu dapat membahayakan kedudukanmu. Jika seorang saja di antara kawan-kawanmu yang tertangkap, maka orang itu tentu akan menyebut namamu. Maka hancurlah martabatmu di hadapan Ki Demang dan di hadapan orang-orang Kademangan ini, berkata Kiai Badra. Orang itu mengerutkan keningnya, namun kemudian ia pun mengangguk-angguk. Katanya, aku mengerti, meskipun baru sekarang hal ini terpikirkan olehku. Baiklah, biarlah aku meneruskan perjalanan kali ini, berkata Kiai Badra, Kisanak. Hari sudah terlalu malam untuk melanjutkan perjalanan. Sebaiknya Kisanak bermalam di sini saja, berkata orang itu. Biarlah aku berbicara dengan kawan-kawanku. Kiai Badra termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, baiklah. Terima kasih, aku terima tawaranmu. Marilah, biarlah Kisanak beristirahat di gandok bersama kawan Kisanak itu, berkata orang bertubuh tinggi besar itu. Aku akan menjelaskan persoalannya kepada kawan-kawanku. Mudah-mudahan mereka dapat mengerti. Kiai Badra mengangguk-angguk. Katanya, terima kasih atas kesempatan ini. Orang bertubuh tinggi besar itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia pun mempersilakan Kiai Badra untuk keluar pendapa. Kiai Badra pun kemudian duduk bersama Gandar dan 3 orang kawan orang bertubuh tinggi besar itu. Sementara itu, pemilik rumah itu telah berkata kepada istrinya, bahwa 2 orang tamunya akan bermalam di rumah itu. Suruhlah seseorang merebus air untuk mereka malam ini.
Jika masih ada nasi, suguhilah mereka makan. Agaknya mereka memang belum makan malam, berkata orang yang bertubuh tinggi itu. Istrinya pun kemudian pergi ke dapur. Dibangunkannya seorang pelayannya dan disuruhnya memanasi air. Orang yang besar itu pun kemudian mempersilakan Kiai Badra dan Gandar bermalam di gandok, sementara ia minta kawan-kawan untuk tinggal. Sepeninggalan Kiai Badra yang membawa tunggulnya ke bilik yang disediakan untuknya bersama Gandar, maka pemilik rumah itu pun telah berbincang dengan ketiga orang tamunya yang lain. Kawan-kawan melakukan tugas-tugas rahasianya. Ternyata keduanya bukan orang-orang kasar dan apalagi pembunuh, berkata orang yang bertubuh tinggi itu. Ternyata kita mendapat kesempatan untuk hidup meskipun kita sudah mengancam untuk membunuh mereka. Kawannya mengangguk-angguk. Seorang di antara mereka bergumam, kita wajib berterima kasih. Ya, kita wajib berterima kasih. Selebihnya ternyata ia sudah berbuat lebih baik daripada sekadar tidak membunuh. Ia telah memenuhi permintaanku untuk tidak mengatakan kepada istri dan mertuaku, apa kerja kita sebenarnya, berkata pemilik rumah itu. Jadi ia tetap berdiam diri. Bertanya kawannya, ia bersedia untuk memenuhi permintaanku, meskipun dengan syarat, jawab orang bertubuh tinggi itu. Ketiga orang kawannya itu menjadi semakin bersungguh-sungguh. Salah seorang di antaranya bertanya, syaratnya apa? Aku harus menghentikan kerja ini. Jika aku masih melakukannya maka rahasiaku akan diberitahukannya kepada istri dan lebih-lebih lagi kepada mertuaku, jawab orang bertubuh tinggi itu. Kawan-kawan mengerutkan keningnya, lalu katanya, jadi kau harus berhenti dengan kerja ini. Bukan hanya aku, tetapi kita, jawab pemilik rumah itu. Kawan-kawan termangu-mangu sejenak. Namun seorang di antara mereka menyahut, kerja ini sudah memberikan kenikmatan kepada kita meskipun kau sendiri belum terlalu lama terlibat di dalamnya. Tetapi sama sekali tidak terpikir olehku untuk menghentikannya. Jika kita tidak mau berjanji untuk menghentikan kerja ini, maka kedua orang itulah yang akan menghentikannya, jawab orang bertubuh tinggi itu. Bagaimana ia menghentikan kerja kita? Bertanya kawannya. Tidak terlalu sulit bagi mereka. Membunuh kita? Jawab orang bertubuh tinggi besar itu. Lalu katanya, bukankah tubuh kita sekarang sudah babak belur? Jika kau sempat memperhatikan tubuhmu, maka kau akan melihat bahwa dengan mudah sebenarnya mereka dapat membunuh kita. Kita mengiyakannya saja, berkata seorang di antara mereka, tetapi jika mereka telah pergi maka mereka tidak akan menghalangi lagi kerja yang menarik ini. Sekadar menakut-nakuti orang dan kita akan mendapat hasil yang banyak sekali, meskipun sekali-kali kita juga kecewa, karena yang dimiliki seseorang tidak sebanyak yang kita duga. Apalagi saat seperti ini, para prajurit tidak sempat memperhatikan pola tingkah kita, karena mereka sedang berhadapan di perbatasan. Tidak, jawab orang yang bertubuh tinggi besar itu. Aku sudah berjanji, dan sebenarnya lah aku menjadi sadar apa arti kerja kita selama ini, justru pada saat Pajang sedang berada dalam bahaya. Tetapi kawannya justru tertawa. Katanya, sejak kapan kau ingat jadi pahlawan? Hei, bukankah dengan kerja yang selama ini kita lakukan, kau dan kita semuanya dapat menyimpan harta benda yang akan dapat kita pergunakan untuk menghidupi anak cucu kita? Aku tidak ingin jadi pahlawan. Tetapi ayah mertuaku adalah seorang demang yang berada di bawah perintah Pajang. Karena itu, biarlah aku menghentikan kerja ini. Tidak usah menjadi pahlawan dan tidak perlu pula mencampuri persoalan Pajang dan Demak termasuk Jipang, berkata orang bertubuh tinggi besar itu. Namun kawannya itu pun menjawab, tidak mungkin bagiku. Aku sudah berjanji untuk bekerja bersama dengan dua orang saudaraku yang menjadi prajurit Jipang. Bukankah hal ini sudah kau ketahui? Kedua saudaraku adalah perwira pada pasukan Jipang yang kini bergabung dengan pasukan Tanah Perdikan Semboyan. Bukankah aku pernah menceritakannya kepadamu? Ya, tetapi bukankah kita dapat mengakhirinya? Sahut orang bertubuh tinggi besar itu. Katakan kepada kedua orang perwira itu pada suatu saat jika kau bertemu, bahwa kau terpaksa menghentikan kerja itu karena kau merasa tidak sanggup lagi. Atau katakan bahwa kau sedang sakit atau alasan-alasan lain. Tetapi orang itu menggeleng. Katanya, aku tidak ingin melakukannya. Apalagi kedua orang saudaraku itu sekarang ada di sini. Ia dapat menengokku selagi mereka masih sempat. Jika pertempuran itu mulai, maka mereka tidak akan sempat datang berkunjung dan mengambil hadiah yang dapat aku berikan kepada mereka dari hasil kerja ini. Bahkan kedua saudaraku itu datang bersama seorang kawannya, perwira yang lebih tinggi pangkatnya. Wajah orang bertubuh tinggi itu menjadi tegang. Katanya,
Jangan begitu, aku harap kau dapat mengerti. Bukankah nyawa kita sekarang ini seakan-akan hanya nyawa pinjaman? Kenapa nyawa pinjaman? Bertanya kawannya. Jika orang itu berniat membunuh kita, maka kita tentu sudah mati. Dan dengan demikian kita memang tidak akan dapat melanjutkan kerja kita yang binal ini, jawab orang yang bertubuh tinggi besar itu. Tetapi kawannya justru tertawa. Katanya, bukan salah kita jika mereka tidak membunuh kita. Nah, aku minta kepadamu, jangan berpaling dari kerja ini. Tetapi orang bertubuh tinggi besar itu berkata keras, kau tahu siapa aku? Kau tahu batas kemampuan yang ada pada diri kita masing-masing. Dan karena itu, maka jika bukan kedua orang itu, maka aku dapat membunuhmu. Wajah orang itu menjadi tegang. Namun kemudian katanya, kau akan berbuat demikian. Jika perlu aku dapat berbuat seperti itu, jawab orang bertubuh tinggi besar itu. Kawannya mengerutkan keningnya. Dipandanginya kedua orang kawan yang lain yang ada di pendapa itu pula. Namun nampaknya mereka sedang dalam kebimbangan juga. Pikirkan, berkata orang bertubuh tinggi besar itu. Agaknya masih ada waktu. Besok atau lusa, aku ingin mendengar keputusanmu. Orang itu tidak menjawab, tetapi tiba-tiba saja ia berkata, baiklah. Sekarang aku akan pulang. Aku akan memikirkannya. Ketiga orang kawannya itu pun kemudian minta diri. Ketika mereka bangkit berdiri, maka masih terasa tulang-tulang mereka yang seakan-akan berpatahan. Sambil menyeringai menahan nyeri maka ketiga orang itu meninggalkan rumah kawannya yang sedang menerima dua orang tamu yang gagal mereka rampok di tepian. Demikian ketiganya keluar dari regol halaman rumah itu, orang yang berhubungan dengan perwira Jipang itu berkata, persetan dengan igawan orang itu. Aku akan dapat mengacaukannya, jika ia berhenti dari kerja ini, aku justru akan melaporkannya kepada mertuanya, Ki Demang. Seorang di antara mereka mengangguk-angguk. Jawabannya, kau benar, kita dapat mengancamnya, dan orang itu tidak akan berani menolak lagi rencana kita. Tetapi mungkin ia mengambil langkah-langkah lain, jawab kawannya yang lain. Apa? Bertanya orang yang berhubungan dengan Jipang itu. Membunuh kita, karena aku yakin orang itu memang akan mampu melakukannya. Kita mengenalnya dan mengenal ilmunya. Meskipun di hadapan orang yang membawa tunggul itu, ia pun tidak banyak dapat berbuat apa-apa, jawab kawannya yang lain. Orang yang berhubungan dengan Jipang itu menggeram, persetan. Tetapi orang itu memang akan dapat membunuh kita. Ia tidak akan dapat melakukannya lagi jika ia sudah mati. Kedua kawannya serentak berpaling kepadanya. Seorang di antara mereka bertanya, apa maksudmu? Orang yang berhubungan dengan Jipang itu termangu-mangu. Namun kemudian katanya, tidak ada pilihan lain dalam keadaan seperti ini. Hatinya ternyata mudah goyah. Kekalahannya oleh orang-orang yang tidak dikenal itu membuatnya kehilangan pegangan dan dengan mudah berpaling dari permainan yang menyenangkan ini. Ya, seorang di antara kawannya menyahut, orang itu memang tidak mempunyai pendirian. Bukan tidak mempunyai pendirian, berkata yang lain. Tetapi itu adalah perkembangan sikap seseorang yang memang mungkin saja terjadi. Persetan, geram orang yang berhubungan dengan orang Jipang itu. Aku akan menentangnya. Bagaimana dengan kalian? Aku setuju, sahut yang seorang dengan serta-merta. Bagaimana dengan kau? Bertanya orang yang berhubungan dengan Jipang itu kepada kawannya yang seorang lagi, seorang yang agak gemuk, tetapi berkepala kecil. Tentukan sikap, kau berpihak kepadaku atau kepada orang bingung itu. Sejenak orang gemuk itu termangu-mangu. Namun akhirnya ia berkata, aku berpihak kepadamu. Tetapi tolong, beritahu aku jika kau akan mengambil langkah-langkah, agar aku dapat mempersiapkan diri. Bagus, jawab orang yang berhubungan dengan Jipang. Pada saatnya kita akan bertindak. Orang bertubuh gemuk itu mengangguk-angguk. Namun ia kemudian tidak terlalu lama berjalan bersama dengan kedua orang kawannya. Ketika mereka sampai di simpang 4 di sebuah bulak yang tidak begitu panjang, orang bertubuh gemuk itu berkata, aku akan pulang. Ya, jawab kawannya, kita masing-masing akan pulang. Kita tidak akan berbuat apa-apa malam ini. Dengan demikian maka orang bertubuh gemuk itu pun telah mengambil jalan yang berbelok ke kiri. Kawan-kawan pun mengetahui, bahwa jalan itu adalah jalan yang menuju ke rumahnya. Namun beberapa langkah kemudian, orang yang berhubungan dengan Jipang itu berkata kepada kawannya, aku curiga kepada si kepala kecil itu. Nampaknya ia pun ragu-ragu, jawab kawannya. Karena itu, kita tidak akan memberitahukan langkah-langkah kita kepadanya. Mungkin ia akan berkhianat. Biarlah ia dalam keadaannya, berkata orang yang berpihak kepada Jipang itu.
Kawannya mengangguk-angguk. Namun keduanya pun kemudian bersepakat untuk berbuat sesuatu. Kita harus mendahuluinya daripada kita didahuluinya, geram orang yang berhubungan dengan perwira-perwira Jipang itu. Sementara itu, orang yang bertubuh gemuk dan berkepala kecil itu ternyata tidak langsung pulang ke rumahnya. Hatinya terasa gelisah karena sikap kedua orang kawannya. Karena itu, maka dengan diam-diam ia telah mengambil jalan setapak dan tidak lagi menuju ke rumahnya, tetapi ia pergi kembali ke rumah kawannya yang bertubuh tinggi besar, menantu Ki Demang. Kedatangannya mengejutkan pemilik rumah yang sedang menjamu makan tamu-tamunya yang bermalam di rumahnya. "Hei, kau," orang bertubuh tinggi itu menyapa, orang gemuk itu pun kemudian ikut pula duduk di antara mereka. "Makanlah," orang bertubuh tinggi itu mempersilakan. Orang bertubuh gemuk itu pun ternyata tidak menolak. Ia pun ikut pula makan bersama mereka. Namun kemudian katanya, sambil makan, "Aku akan memberitahukan sesuatu kepadamu." Orang yang bertubuh tinggi itu termangu-mangu. Namun kemudian katanya, "Tetapi jangan rusak nafsu makan kita. Tidak, bahkan mungkin akan mendorong kita untuk makan lebih banyak," berkata orang bertubuh gemuk itu. "Katakanlah," jawab pemilik rumah itu. Orang bertubuh gemuk itu pun kemudian menceritakan apa yang didengarnya dari pembicaraannya dengan kedua kawannya yang lain. Sambil menyuapi mulutnya ia kemudian berkata, "Nah, bukankah dengan demikian kau banyak makan sekarang sebelum mungkin kau akan diselesaikan oleh mereka?" "Gila," geram orang bertubuh tinggi besar itu, "biarlah mereka berdua bersama-sama mengeroyokku. Justru akulah yang akan membunuh mereka berdua." Tetapi orang bertubuh kecil itu memperingatkannya, katanya, "Ketika aku duduk di pendapa, bukankah ia mengatakan bahwa sekarang saudara-saudaranya yang menjadi perwira prajurit Jipang itu ada di sini?" Orang bertubuh tinggi besar itu mengangguk-angguk. Katanya, "Kepalamu kecil, tetapi kau sedik juga. Aku mengerti maksudmu. Mungkin orang itu akan memperalat para perwira itu." "Ya, mungkin begitu," jawab orang berkepala kecil itu. "Apa boleh buat, jika kita harus bertempur menghadapi mereka, maka kita akan bertempur." "Hei, bagaimana dengan kau?" bertanya orang bertubuh tinggi besar itu. "Tentu aku berpihak kepadamu. Aku tidak akan pulang malam ini, aku berada di sini," jawab orang gemuk berkepala kecil itu. Orang bertubuh tinggi dan menjadi menantu Ki Demang itu pun kemudian berkata kepada Kiai Badra, "Kisanak, aku minta maaf jika mungkin istirahat Kisanak agak terganggu. Tetapi jangan gelisah. Biarlah aku menyelesaikan persoalanku sendiri dengan kawan-kawanku yang tidak mau menyadari kekeliruannya." Kiai Badra mengangguk-angguk. Katanya, "Kawanmu itu agaknya tidak mau mempergunakan pertimbangan nalar sama sekali. Tetapi aku pun ingin memperingatkanmu. Hati-hatilah. Mungkin para perwira dari Jipang itu ikut campur. Dan kita tahu, bahwa para perwira dari Jipang, sebagaimana para perwira Pajang, memiliki kemampuan yang tinggi." Orang bertubuh tinggi besar itu berkata, "Mungkin Kisanak. Tetapi apa boleh buat jika memang harus terjadi demikian. Tetapi dalam keadaan yang demikian, aku berada dalam keadaan yang mapan. Aku tidak berkelahi sebagai perampok. Jika aku terbunuh, maka orang-orang justru akan menganggap bahwa akulah yang sedang dirampok." Kiai Badra mengangguk-angguk. Dengan nada ragu ia berkata, "Apakah ada peronda di Kademangan ini? Anak-anak mudanya atau katakanlah pengawal Kademangan?" "Ada, meskipun tidak cukup baik. Tetapi dalam perselisihan ini aku tidak akan dapat mempergunakan mereka. Mungkin kawanku yang berhubungan dengan orang Jipang itu akan bertindak licik justru karena ia mengetahui kelemahan kedudukanku," jawab orang bertubuh tinggi itu. Kiai Badra mengangguk-angguk. Menantu Ki Demang itu memang mempunyai kelemahan. Agaknya ia tidak ingin mempersoalkannya dengan kawan-kawan itu dicampuri oleh terlalu banyak orang yang mungkin akan dapat membuka rahasianya. Karena itu, maka menantu Ki Demang itu bertekad untuk menghadapi kawan-kawan dengan kemampuannya sendiri. Ketika kemudian mereka telah selesai dengan makan malam yang terlambat itu, mereka pun segera mengatur diri. Menantu Ki Demang itu mempersilahkan Kiai Badra dan Gandar kembali ke Gandok. Sementara itu, ia menempatkan kawannya di bilik kanan di dalam rumahnya. Tetapi menantu Ki Demang itu dengan diam-diam telah pergi ke bagian belakang rumahnya. Di sebelah longkangan terdapat beberapa orang laki-laki. Seorang gamel, seorang pekatik dan dua orang anak muda yang membantunya bekerja di sawah. Dengan hati-hati orang itu membangunkan mereka dan berpesan, "Jika terjadi sesuatu di rumah ini, kalian jangan tergesa-gesa membunyikan isyarat." "Apa yang akan terjadi?" bertanya orang-orang itu.
Mungkin, ada seseorang kawan yang memberitahukan bahwa ada orang-orang jahat yang akan merampok rumah ini. Tetapi biarlah kita menyelesaikan persoalan itu sendiri. Jangan memanggil para pengawal dengan isyarat, berkata menantu Ki Demang itu. Para pembantu di rumah itu pun mengangguk-angguk. Sementara itu menantu Ki Demang itu pun berkata lebih jauh, kalian pun jangan dengan serta-merta melibatkan diri. Hati-hatilah, yang akan berbenturan jika itu terjadi adalah orang-orang berilmu. Jika kalian melihat kesempatan yang baik terserah. Tetapi jika kalian tidak mengerti apa yang kalian hadapi, maka kalian lebih baik menyingkir saja. Para pembantu menantu Ki Demang itu pun termangu-mangu. Seorang di antara mereka pun berkata, bukankah kami laki-laki juga, maka kenapa kami harus sekadar menyingkir? Mereka adalah orang-orang berilmu. Karena itu, kau tidak akan dapat melawannya hanya sekadar dengan keberanian dan kekuatan wadakmu saja, berkata menantu Ki Demang. Para pembantunya tidak menjawab lagi. Tetapi bagaimanapun juga mereka merasa ikut bertanggung jawab atas isi rumah itu, karena mereka bekerja dan tinggal di rumah itu pula. Sejenak kemudian, maka menantu Ki Demang itu pun telah berada di dalam biliknya. Dipandanginya kedua anaknya yang sedang tidur lelap di bawah cahaya lampu minyak. Pada wajah anak-anak yang sedang tidur itu terbayang kebeningan budi yang seakan-akan belum ternoda sama sekali. Dengan mata yang terpejam, wajah itu memancarkan cahaya kedamaian dan ketenangan. Menantu Ki Demang itu menarik nafas dalam-dalam. Kau tidak tidur? Bertanya istrinya yang berbaring di sebelah anaknya yang masih menyusu. Sebentar lagi, jawab suaminya yang kemudian duduk di bibir pembaringan. Rasa-rasanya aku belum mengantuk. Bukankah hari sudah jauh malam? Bertanya istrinya pula. Tidurlah, berkata menantu Ki Demang itu. Lalu, aku masih memikirkan pembicaraanku dengan orang tua yang ingin menjual barangnya kepadaku. Istrinya tidak bertanya lebih jauh. Suaminya yang menurut pengertiannya adalah seorang pedagang yang berhasil itu, kadang-kadang memang berbuat sesuatu yang tidak diketahuinya. Dan ia tidak ingin bertanya terlalu jauh tentang pekerjaan suaminya itu, karena agaknya suaminya tidak begitu senang jika ia mempertanyakan sesuatu yang menyangkut pekerjaan suaminya itu. Sebenarnya lah bahwa menantu Ki Demang itu memang sedang dicengkam oleh kegelisahan. Ia menjadi cemas jika rahasianya tiba-tiba saja akan terbongkar. Sebelumnya ia tidak pernah mencemaskannya seperti pada saat itu. Ia mulai membayangkan, apa yang mungkin terjadi pada dirinya jika rahasia itu diketahui oleh Ki Demang. Bukan saja menyangkut nasibnya, namanya dan kedudukannya sebagai seorang menantu Demang. Tetapi bagaimana dengan anak-anaknya itu? Justru karena itu, maka menantu Ki Demang itu sama sekali tidak merasa mengantuk karenanya. Sementara itu, di Gandok, Kiai Badra pun tidak dapat tidur barang sekejap pun. Dengan Gandar ia masih tetap duduk dan berbicara perlahan-lahan. Bahkan menurut Gandar, malam itu mungkin sekali akan terjadi sesuatu dengan menantu Ki Demang itu. Sudah tentu bahwa kita tidak akan dapat tinggal diam, berkata Gandar. Apalagi jika orang-orang Jipang itu melibatkan diri. Apa boleh buat, berkata Kiai Badra. Sebenarnya kita harus menghindari setiap kemungkinan yang dapat menyeret kita ke dalam satu persoalan. Bukankah kita sedang membawa tunggul pajang yang harus sampai ke padepokan kita dengan selamat sebelum tunggul itu pada saatnya akan memasuki tanah perdikan semboyan? Gandar mengangguk-angguk, tetapi jawabnya, kita sudah telanjur terlibat. Kiai Badra menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kita memang harus bersiap-siap. Jika perlu maka tunggul itu akan aku pergunakan. Mungkin orang-orang Jipang itu datang dalam jumlah yang cukup besar. Kau pun akan dapat mempergunakan senjata yang memadai jika kau benar-benar harus bertempur dengan beberapa orang perwira Jipang. Aku akan mempergunakan ikat pinggangku, jawab Gandar. Kau tidak memerlukan senjata yang lain? Bertanya Kiai Badra. Kali ini mungkin tidak Kiai, jawab Gandar. Iya, apalagi jika kau memenangkan perkelahian yang mungkin terjadi. Tetapi jika kau mengalami kesulitan? Bertanya Kiai Badra. Tidak Kiai, jika dengan ikat pinggang ini aku mengalami kesulitan, maka dengan apapun juga aku akan mengalami kesulitan pula, jawab Gandar. Kiai Badra mengangguk-angguk. Ia percaya bahwa dengan ikat pinggang itu Gandar akan dapat menghadapi lawan-lawannya sebagaimana ia mempergunakan senjata apapun juga. Untuk beberapa saat mereka masih saja berbincang. Sementara itu malam pun menjadi bertambah malam. Tengah malam telah dilampaui beberapa saat. Namun rasa-rasanya keduanya sama sekali tidak berniat untuk berbaring. Di bilik yang lain, di dalam rumah menantu Ki Demang itu,
Kawannya yang bertubuh agak gemuk dengan kepala yang agak kecil dibandingkan dengan tubuhnya itu, ternyata masih juga belum dapat tidur. Ia menjadi gelisah di pembaringannya. Sekali ia memiringkan tubuhnya ke kiri, kemudian ke kanan, dan bahkan kadang-kadang ia tidur menelungkup. "Tenanglah anak manis," desisnya kepada diri sendiri. "Tidak akan terjadi apa-apa di rumah ini. Sejak kapan kau menjadi ketakutan mengalami peristiwa-peristiwa yang gawat seperti ini? Apapun yang terjadi, biarlah terjadi. Hadapi dengan sikap seorang laki-laki sejati." Orang itu pun kemudian memejamkan matanya. Namun ternyata bahwa ia pun tidak dapat segera tidur. Bahkan rasa-rasanya ia ingin mendengar setiap desis di luar dinding biliknya. Dalam pada itu, malam pun semakin lama menjadi semakin dalam. Di kejauhan terdengar suara-suara malam yang kadang-kadang berderik bagaikan menggelitik jantung. Namun kadang-kadang terdengar semacam rintih memelas dan keluhan yang sendu. Dalam sela-sela desir angin di dedaunan, Kiai Badra dan Gadar yang memiliki pendengaran yang sangat tajam ternyata mendengar suara yang lain. Bukan suara angin, tetapi suara sentuhan kaki pada bongkah-bongkah tanah berbatu-batuan di sebelah gandok itu. Dengan isyarat Kiai Badra minta agar Gandar berhati-hati. Sambil mengangguk Gandar pun kemudian berkisar untuk mempertajam pendengarannya. Seseorang memang sedang bergeser mendekati tempat keduanya beristirahat di dalam bilik gandok itu. Namun sementara itu, beberapa orang yang lain masih berada di luar halaman. Seorang di antara mereka berkata, "Jadi tunggul itu merupakan tunggul yang sangat berharga." Ya, bukan saja wujudnya, tetapi juga bahannya. Bahkan mengandung permata. Di samping itu tunggul itu tentu juga merupakan pertanda dari satu kuasa dari Pajang. "Tetapi aku tidak tahu," jawab orang yang diajaknya berbicara. "Kita harus merampasnya," berkata orang yang pertama. "Mungkin akan berguna bagi pasukan Jipang. Sementara itu, kau dapat membunuh menantu Ki Demang yang tentu akan berkhianat itu." "Aku memang sudah muak," berkata yang diajak berbicara. "Kita akan menyelesaikan persoalan kita bersama-sama. Tetapi jika aku mengalami kesulitan menghadapi menantu Ki Demang itu, aku memerlukan bantuan." Orang yang pertama mengangguk-angguk. Namun ia pun tidak menjawab lagi. Beberapa saat mereka menunggu. Ketika terdengar suara burung hantu lamat-lamat dari dalam halaman rumah itu, maka orang-orang di luar dinding halaman itu pun mulai bergerak. Beberapa orang kemudian dengan sangat berhati-hati telah memasuki regol halaman yang memang tidak diselarak. "Kita tidak akan mencuri tunggul itu," berkata seorang yang berkumis tebal, "tetapi aku akan mengambilnya dari tangannya." "Terserah," jawab yang diajak berbicara, "tetapi aku pun akan membunuh menantu Ki Demang itu dengan cara yang sama sebagaimana kau lakukan." "Tetapi kau memerlukan bantuan kami," jawab orang berkumis itu. "Ya, dalam keadaan yang sulit," jawab orang itu. Dengan demikian maka orang berkumis itu pun berkata, "Jika demikian yang kita perlukan hanyalah keterangan tentang keadaan rumah ini. Bukan kemungkinan untuk mencurinya." Yang diajak bicara itu pun mengangguk-angguk. Sejenak kemudian, maka mereka melihat seseorang yang berjalan mendekati mereka. Orang itu adalah seorang di antara mereka yang mendapat tugas untuk mengamati keadaan di dalam rumah itu dan memberikan isyarat dengan suara seperti suara burung hantu. "Bagaimana?" bertanya orang berkumis itu. "Tidak ada yang mencurigakan. Agaknya isi rumah ini tidak menyadari bahwa kita akan datang malam ini," jawab orang itu. "Dengan demikian, bukankah tidak ada persiapan dan apalagi jebakan yang dapat menjerat kita?" bertanya orang berkumis itu. "Tidak ada," jawab orang yang mendahului masuk. "Jika demikian, marilah kita memasuki pintu. Kita akan merampok rumah ini dan membunuh penghuninya serta kedua orang yang membawa tunggul itu," berkata orang yang berkumis tebal itu. Sejenak kemudian beberapa orang itu pun telah naik ke pendapa. Mereka tidak lagi mengendap-endap seperti laku seorang pencuri. Tetapi mereka datang dan naik ke pendapa selaku prajurit yang memasuki medan perang. Seorang di antara mereka pun kemudian pergi ke pintu peringkitan. Dengan hulu pedangnya orang itu mengetuk pintu sambil berteriak memanggil, "Hei, siapakah yang ada di rumah?" Orang-orang di dalam rumah itu masih belum tidur. Karena itu suara ketukan pintu dan teriakan itu telah mengejutkan mereka. Bahkan anak perempuan Ki Demang yang tertidur di sisi anaknya itu pun telah terkejut pula karenanya. "Ada apa Kakang?" Perempuan itu bangkit dengan wajah yang tegang. "Nyai, jaga anakmu baik-baik. Mungkin ada orang jahat yang ingin mengganggu kita," jawab suaminya. Jadi, istrinya menjadi semakin tegang. "Jaga anakmu. Kau adalah anak perempuan seorang Demang.
Berlakulah sebagai ayahmu yang berani dan tidak gentar menghadapi segala macam kesulitan. Jaga anakmu baik-baik. Aku akan melihat, siapakah orang yang berteriak-teriak itu. Hati-hatilah Kakang, suara perempuan itu menjadi parau. Menantu Kidemang itu pun kemudian membenahi dirinya. Di beberapa bagian tubuhnya masih terasa sakit karena pangkal landaian tunggul Kiai Badra. Tetapi setelah makan dan beristirahat sejenak, kekuatannya telah hampir menjadi pulih kembali. Sejenak diamatinya peloncoan tempat ia menyimpan senjatanya. Dengan perhitungan yang mapan ternyata ia meraih tombak pendeknya. Jika ia harus menghadapi lawan lebih dari seorang, maka tombak pendek itu agaknya akan lebih menguntungkan daripada sebilah parang yang hanya pantas untuk perampok-perampok sebagaimana sering dilakukannya. Sementara itu, orang berkumis tebal itu pun telah mengisyaratkan pula kepada kawannya untuk mengamati orang-orang yang berada di gandok. Jangan beri kesempatan mereka lari sambil membawa tunggul itu, katanya. Dua orang di antara mereka pun telah mengawasi pintu gandok yang masih tertutup. Orang yang mengendap-endap mendahului kawannya itu pun berdesis, mereka masih berada di sana. Dalam pada itu, terdengar sekali lagi ketukan pintu. Lebih keras, dan suara memanggil pun menjadi lebih keras pula. Buka pintu atau rumah ini akan aku bakar. Menantu Kidemang itu pun termangu-mangu sejenak. Namun kemudian kawannya yang bertubuh agak kegemukan dan berkepala kecil itu pun telah mendekati pintu pula. Kita akan membuka pintu itu, berkata menantu Kidemang. Orang bertubuh gemuk itu tiba-tiba saja bertanya, kau masih mempunyai tombak pendek? Apakah kau mampu mempergunakan tombak? Bukankah kebiasaanmu mempergunakan parangmu? Bertanya menantu Kidemang. Ketika aku pertama kali berlatih olah kanuragan, maka senjata yang paling aku senangi adalah tombak pendek. Hanya setelah aku menjadi perampok aku mempergunakan parang yang besar itu, jawab orang yang agak gemuk itu. Ambillah, desis menantu Kidemang. Ketika orang itu sudah menggenggam tombak pendek, maka kedua orang itu pun telah mendekati pintu. Dengan suara yang tidak kalah lantangnya menantu Kidemang itu bertanya, siapa kau hei? Yang menjawab adalah kawannya yang berhubungan dengan orang-orang Jipang itu, aku. Buka pintu dan berlutut di hadapanku. Menantu Kidemang itu menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun mendekati pintu sambil mempersiapkan diri. Sambil memberi isyarat kepada kawannya untuk bersiap sebaik-baiknya, maka ia pun membuka selarak pintu rumahnya perlahan-lahan. Demikian pintu itu terbuka, maka ia pun segera meloncat surut. Namun ketika orang-orang di luar pintu itu akan memburunya masuk, maka mereka pun tertegun. Dua ujung tombak telah menghalangi mereka. Siapa yang akan mati paling cepat? Suara menantu Kidemang itu sangat meyakinkan. Yang kemudian berdiri di depan pintu adalah kawannya yang telah berhubungan dengan orang-orang Jipang itu. Dengan suara lantang ia berkata, pengecut. Berjongkoklah di hadapanku. Aku harus membunuhmu agar kau untuk selanjutnya tidak menghalangi lagi pekerjaanku. Kau pengkhianat, sahut menantu Kidemang. Siapapun aku, tetapi aku tetap berdiri di bawah kuasa Adipati Pajang, bukan Jipang. Tetapi orang berkumis tebal itulah yang kemudian tertawa. Katanya, aku adalah salah seorang perwira dari Jipang itu. Aku adalah saudaranya meskipun bukan saudara kandung. Ia telah menemukan satu keyakinan di dalam hidupnya. Dan itu adalah sangat berharga baginya. Aku sama sekali tidak menghargainya, berkata menantu Kidemang. Nah, sekarang masih ada waktu bagi kalian untuk pergi dari rumah ini. Atau aku harus mengusir kalian dengan kekerasan. Orang berkumis tebal itu tertawa berkepanjangan. Katanya, apakah yang kau andalkan, bahwa kau akan mengusir aku? Aku memang sudah mendengar dari saudaraku ini, bahwa kau adalah orang yang terkuat di antara keempat orang kelompokmu. Tetapi kau sekarang berhadapan dengan seorang perwira dari Jipang. Sementara itu kawannya yang berpihak kepada Jipang itu pun menyambung, jangan banyak bicara lagi. Hei, kau jangan penjilat. Aku sudah mengira bahwa kau akan berada di sini kepala kecil. Kawannya yang berkepala kecil itu memandangi dengan tajamnya. Namun tiba-tiba saja ia tersenyum sambil menjawab, kau yang berkepala besar. Marilah, kita mencoba satu permainan yang barangkali menarik. Kau dan aku berperang tanding. Biarlah orang-orang lain menjadi saksi. Siapakah di antara kita yang lebih baik? Kau atau aku? Persetan, geram orang yang ditantangnya, berlutut kalian berdua. Kami sudah siap untuk memenggal leher kalian. Jangan terlalu banyak bicara, geram menantu Kidemang. Sekarang pergilah atau perutmu akan kukoyak dengan tombak ini. Orang yang berkumis tebal itulah yang kemudian berbicara, kau keluar atau kami yang masuk.
Menantu Kidemang itu pun termangu-mangu. Jika orang-orang di luar itu berhasil masuk, maka mungkin sekali mereka akan menemukan istrinya. Atau anaknya yang terkejut dan menangis. Mungkin mereka dapat mempergunakan istri dan anaknya untuk memaksanya menyerah. Sedangkan orang-orang yang seakan-akan menjadi gila itu tentu tidak akan dapat berbuat lain kecuali benar-benar membunuhnya, bahkan mungkin sekali dilakukan di hadapan istrinya. Karena itu, maka menantu Kidemang itu pun menjawab, kita akan bertempur di tempat yang luas. Aku akan keluar. Orang berkumis tebal itu tersenyum. Katanya, kau memang seorang yang berani Kisanak. Itulah agaknya kau adalah seorang perampok yang disegani. Marilah, kita akan melihat, apakah kemampuan seorang perampok mengimbangi kemampuan seorang perwira dari prajurit Jipang. Menantu Kidemang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian orang-orang yang berada di luar pintu itu pun bergeser menjauh untuk memberi jalan kepada orang-orang yang berada di dalam rumah itu untuk keluar. Menantu Kidemang itu memang agak ragu untuk melangkah keluar pintu. Tetapi ketika ia melihat orang-orang yang berada di luar pintu itu bergeser menjauh, maka ia pun dengan sangat hati-hati melangkah ke pintu yang terbuka itu. Pada saat yang demikian, tiba-tiba saja halaman rumah itu telah digetarkan oleh suara tertawa. Perlahan-lahan saja, tetapi rasa-rasanya bagaikan mengguncang jantung. Orang-orang yang berada di luar pintu peringgitan itu pun berpaling. Mereka melihat seseorang berdiri di pintu gandok di seberang halaman di sebelah pendapa. Perlahan-lahan orang itu menuruni tangga gandok yang tidak begitu tinggi. Kemudian berdiri tegak di halaman dengan tunggul di tangannya. Dalam cahaya lampu minyak di pendapa, maka tunggul itu nampak bagaikan menyala. Gerigi cakra itu nampaknya bagaikan lidah api yang menggeliat menggapai-gapai. Orang-orang yang melihat tunggul itu menjadi berdebar-debar. Beberapa orang prajurit Jipang yang berada di halaman itu pun menjadi termangu-mangu karenanya. Menantu Kidemang, yang juga melihat tunggul itu pun merasa kecut. Di dalam hati ia berkata, untunglah bahwa lidah api itu tidak menyentuh kulit dagingku. Namun dalam ketegangan itu, menantu Kidemang itu pun mendapat kesempatan untuk bergeser keluar diikuti oleh kawannya yang agak gemuk dan berkepala kecil itu. Keduanya menggenggam tombak pendek di tangannya. Sedangkan yang harus mereka hadapi adalah kedua orang perampok yang telah memisahkan diri itu. 3 orang perwira Jipang dan 2 orang prajurit pengawal. Menantu Kidemang itu menarik nafas dalam-dalam. Jumlah lawan mereka hampir lipat 2. Namun demikian, tidak ada niat sama sekali untuk mengurungkan pertempuran dengan cara apapun juga meskipun seandainya nyawanya dapat diselamatkan karena itu. Ia benar-benar sudah bertekad untuk bertempur apapun yang akan terjadi. Demikian pula kawannya yang gemuk itu. Ia telah menyerahkan tenaga dan kemampuannya meskipun harus bertaruh nyawa. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja Kiai Badra bertanya, apakah sebenarnya yang telah terjadi di sini? Persetan, geram salah seorang perwira Jipang, jangan berpura-pura tidak tahu. Serahkan tunggul itu, dan biarkan kami membunuhmu daripada kau harus mati karena hukuman yang harus kau jalani. Aku tidak mengerti yang kau maksud. Apakah benar kalian para perwira dari Jipang? Bertanya Kiai Badra, kenapa hal itu kau tanyakan lagi? Geram perwira itu, bukankah di antara kami telah menyebut, bahwa kami adalah perwira dari Jipang? Jadi untuk apa sebenarnya kalian ingin merampas tunggul ini? Tunggul ini tidak ada artinya sama sekali bagi kalian. Tetapi mempunyai nilai yang besar bagi kami, jawab Kiai Badra. Kau jangan membakar jantungku dengan berpura-pura bodoh seperti itu, jawab perwira Jipang itu. Bahkan orang berkumis tebal itu telah mendekatinya pula. Katanya, kau menjengkelkan sekali kakek tua. Berikan tunggul itu. Jangan banyak bicara. Sayang Kisanak, aku akan mempertahankannya, jawab Kiai Badra. Bukankah kau tahu, siapa kami? Kami adalah para perwira Jipang. Pajang sekarang sudah terkepung. Apa yang akan kalian lakukan? Perwira yang berkumis tebal itu menjadi semakin marah. Kami adalah abdi-abdi dari Kadipaten Pajang. Seperti para abdi dari Jipang, maka kami adalah abdi-abdi yang setia. Karena itu, apapun yang akan terjadi atas diri kami, maka kami akan mempertahankan tunggul ini. Geram perwira berkumis tebal itu, ternyata kau benar-benar orang yang pertama-tama harus dibunuh. Kiai Badra memandang perwira itu dengan tajamnya. Namun kemudian katanya, kalian akan membuat kesalahan ganda Kisanak. Kehadiran kalian di daerah Pajang sudah merupakan satu kesalahan, karena kalian telah melanggar wewenang Kanjeng Adipati Pajang. Kedua, bahwa di Pajang kalian ternyata telah berusaha merampok kami. Tutup mulutmu,
Geram perwira itu. Aku menyadari, menilik sikapmu menghadapi kami, serta menurut cerita orang-orang yang telah gagal merampas tunggul itu, kau memang memiliki kemampuan yang tinggi. Tetapi kelebihan kemampuanmu itu adalah karena kalian melawan perampok-perampok kecil yang tidak memiliki pengetahuan olah kanuragan sama sekali. Tetapi apakah kau juga akan dapat menengadahkan dadamu jika kalian bertemu dengan para perwira dari Jipang? Sebaiknya kita lihat, jawab Kiai Badra. Kita masih mempunyai banyak waktu. Perwira Jipang itu tidak ingin berbicara lebih banyak lagi. Dengan suara lantang ia berkata, urusi kelinci-kelinci itu. Aku akan menyelesaikan orang tua ini. Demikianlah orang-orang yang berada di halaman itu telah menempatkan dirinya masing-masing. 2 orang perwira Jipang dengan 2 orang pengawal sudah siap menghadapi Kiai Badra dan Gandar. Namun yang terdengar adalah perintah orang berkumis tebal kepada kedua orang pengawalnya. Kalian harus menjaga agar orang-orang itu tidak melarikan diri sambil membawa tunggul yang sangat kita perlukan itu. Karena itu, kalian tidak usah turut bertempur. Amati saja keadaannya. Kalian akan melihat bagaimana aku memenggal leher lawanku. Kedua pengawal itu pun telah memencar dan berdiri sebelah menyebelah. Mereka harus menjaga agar kedua orang itu atau salah seorang daripadanya berusaha melarikan diri dan menyelamatkan tunggul yang menurut penilaian mereka sangat berharga itu. Sementara itu, seorang perwira dan 2 orang kawan menantu Ki Demang yang telah menyatakan memisahkan diri, bahkan akan membunuhnya itu, telah siap pula berhadapan dengan menantu Ki Demang serta kawannya yang agak gemuk. Perwira Jipang itu menggeram, seperti sudah kami katakan, kalian tidak akan dapat berbuat apa-apa. Aku ingin melihat kemampuanmu dibandingkan dengan seorang perwira dari Pajang. Menantu Ki Demang itu pun telah siap menghadapinya. Sementara kawannya yang gemuk harus menghadapi 2 orang bekas kawannya sendiri. Tetapi orang yang agak gemuk dengan kepala kecil itu pun sama sekali tidak gentar. Bahkan sambil tersenyum ia berkata, kita sekarang akan memperbandingkan kemampuan kita masing-masing. Jika ternyata kalian kalah, maka kalian harus membayar aku banyak sekali. Setiap perampokan yang terjadi, seharusnya pembagianku lebih banyak dari kalian, karena aku mempunyai kelebihan lebih banyak. Tetapi jika aku harus mati di sini, maka tidak ada apa-apa yang patut dibanggakan, kecuali kelicikan kalian karena kalian bertempur tidak sebagai laki-laki sejati dalam perang tanding yang adil. Persetan, geram kawannya, kami memang tidak sedang berperang tanding. Tetapi kami memang datang untuk membunuhmu. Orang yang agak gemuk itu tidak menjawab. Tetapi ia sudah bergeser menjauhi menantu Ki Demang, agar mereka dapat leluasa bertempur menghadapi lawan masing-masing dengan senjata sebatang tombak pendek. Sejenak kemudian, maka pertempuran itu pun telah mulai membakar halaman rumah menantu Ki Demang. Seperti yang diperintahkan oleh menantu Ki Demang, laki-laki yang ada di bagian belakang rumah itu tidak segera melibatkan diri dan tidak pula membunyikan tanda bahaya. Mereka tidak tahu alasannya, kenapa menantu Ki Demang tidak mengizinkan mereka untuk memukul Ken Ongan. Mereka tidak tahu, bahwa menantu Ki Demang merasa cemas, seandainya kawan-kawan itu tertangkap oleh para pengawal dan diserahkan kepada Ki Demang, karena mereka tentu akan berbicara tentang dirinya pula. Karena itu, maka menantu Ki Demang itu merasa lebih baik dihadapinya sendiri. Tetapi ia tidak mengira sama sekali bahwa yang datang bersama kedua orang itu adalah 3 orang perwira dan 2 orang prajurit pengawal dari Jipang. Dalam pada itu, seorang di antara para perwira Jipang yang menghadapi menantu Ki Demang itu pun telah menyerangnya pula. Meskipun ia belum bersungguh-sungguh, tetapi nampak bahwa perwira itu memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Tetapi menantu Ki Demang itu pun termasuk orang yang paling kuat di antara kawan-kawan. Karena itu, maka bagaimanapun juga ia berusaha untuk dapat mengimbangi kemampuan perwira dari Jipang itu. Namun memang tidak dapat dipungkiri, bahwa para perwira Jipang, apalagi yang dikirim ke Pajang, adalah perwira yang memiliki kemampuan terpilih. Karena itu, maka dalam benturan pertama, telah tampak bahwa perwira Jipang itu memiliki kelebihan. Meskipun demikian, maka menantu Ki Demang itu tidak cepat menyerah kepada keadaan. Dengan tombak panjangnya ia berusaha untuk setidak-tidaknya bertahan untuk waktu yang lebih lama daripada sepenginang. Di depan Gandok, maka para perwira Jipang itu pun telah melihat Kiai Badra dan Gandar. Kedua orang perwira itu ternyata tidak mau kehilangan kesempatan. Karena itu maka mereka pun berusaha untuk secepatnya menyelesaikan tugas mereka. Dengan pedang panjang keduanya telah melibat Kiai Badra dan Gandar ke dalam satu pertempuran yang keras dan cepat. Tetapi para perwira Jipang itu belum mengenal Kiai Badra dan Gandar sebelumnya. Karena itu,
Maka ketika terjadi benturan-benturan, mereka pun segera menyadari bahwa kedua orang itu memang memiliki ilmu yang tinggi. Dalam pada itu, sebagaimana sebelumnya, Kiai Badra berusaha untuk tidak membuat tunggulnya cacat. Tunggul yang berbentuk cakra itu tidak dipergunakan pada tajam geriginya. Tetapi Kiai Badra masih berusaha untuk mempergunakan pangkal landeannya. Sementara itu, Gandar yang bersenjata ikat pinggang itu pun telah mengambil satu keputusan yang menggetarkan jantungnya sendiri. Lawannya itu harus diselesaikan sehingga ia tidak akan dapat mengganggu menantu Kidemang itu lagi dan sekaligus mengurangi kekuatan pasukan Jipang di Pajang yang bergabung dengan pasukan dari Tanah Perdikan Semboyan. Perwira dari Jipang yang melawan Gandar itu memang terkejut melihat Gandar mempergunakan senjata yang asing baginya, namun dengan demikian, perwira itu menjadi semakin berhati-hati. Ia sadar bahwa jika lawannya itu bukan seorang yang mumpuni maka ia tidak akan berani melawannya hanya dengan senjata ikat pinggangnya. Sementara itu Kiai Badra pun telah terlibat dalam pertempuran yang cepat melawan perwira Jipang yang berkumis lebat itu. Ternyata perwira Jipang itu berusaha untuk segera mengalahkan lawannya. Namun ternyata lawannya adalah Kiai Badra. Karena itu, maka betapapun perwira Jipang berkumis tebal itu berusaha, namun usahanya itu ternyata sia-sia saja. Ia tidak mampu berbuat banyak menghadapi orang tua yang membawa tunggul itu. Demikian juga perwira Jipang yang bertempur melawan Gandar. Ternyata Gandar adalah orang yang luar biasa. Ikat pinggangnya yang mampu menebas seperti pedang, bukan sekadar sebuah cerita. Tetapi benar-benar dibuktikannya sendiri dalam pertempuran itu. Namun dalam pada itu, di lingkaran pertempuran yang lain, menantu Kidemang mengalami kesulitan menghadapi perwira Jipang yang bertempur dengan garang. Pada saat yang pendek, ia sudah mulai terdesak. Karena itu, menantu Kidemang itu harus memeras tenaganya untuk bertahan. Namun dengan demikian, maka kemampuan dan daya tahannya akan cepat sampai ke batas. Sementara itu, kawannya yang berbadan gemuk itu pun telah mengalami kesulitan. Meskipun ia yakin bahwa ia memiliki kemampuan tidak lebih rendah dari kedua kawannya itu yang kemudian justru harus dilawannya, tetapi ketika mereka berdua menyatukan kemampuan mereka, orang yang gemuk itu mengalami kesulitan. Kiai Badra agaknya melihat keadaan itu. Ia tidak dapat membiarkan menantu Kidemang itu benar-benar diterkam kesulitan yang akan dapat membahayakan jiwanya. Karena itu, maka ia pun merasa wajib untuk menyelamatkannya. Dengan demikian maka Kiai Badra harus mengakhiri perlawanan perwira Jipang itu mendahului batas daya tahan menantu Kidemang, agar dengan demikian ia masih sempat memberikan pertolongan. Karena itu, maka Kiai Badra pun telah meningkatkan ilmunya, sehingga perwira Jipang itu menjadi bingung. Pangkal landean tunggul itu bagaikan berputaran di sekitar tubuhnya, kemudian mematuk dengan dahsyatnya, menyentuh kulit dagingnya. Setiap sentuhan terasa bagaikan sentuhan bara api yang menyengat. Perwira Jipang yang berkumis lebat itu menjadi gelisah. Namun betapapun ia mengerahkan kemampuannya, namun ternyata bahwa sulit baginya untuk mengatasi kecepatan gerak orang tua yang bersenjata tunggul itu. Bahkan semakin lama sentuhan pangkal landean tunggul itu semakin sering mengenainya. Perwira yang bertempur melawan Gandar pun segera mengalami kesulitan. Meskipun Gandar hanya bersenjata ikat pinggangnya, namun senjata itu ternyata mampu mengimbangi perwira Jipang yang melawannya. Bahkan semakin lama menjadi semakin jelas, bahwa Gandar akan segera memenangkan pertempuran itu. Dalam keadaan yang memaksa itu, maka perwira Jipang yang berkumis lebat itu tidak dapat berbuat lain daripada memberikan perintah kepada prajuritnya untuk memasuki arena, bertempur bersamanya menghadapi orang tua yang bersenjata tunggul yang hanya dipergunakan pangkal landeannya saja. "Ikutlah menangkap orang ini," berkata perwira itu, agaknya ia benar-benar akan melarikan diri. Kedua prajurit itu termangu-mangu. Namun mereka pun segera menyadari bahwa mereka harus turun ke gelanggang. Sejenak kemudian, maka kedua orang prajurit itu pun telah melangkah mendekati pertempuran yang terjadi itu. Seorang mendekati lingkaran pertempuran Kiai Badra, yang lain mendekati Gandar. Dengan senjata teracu, maka keduanya pun kemudian langsung memasuki arena. Namun yang terjadi memang sangat mengejutkan. Prajurit yang memasuki arena melawan Kiai Badra itu pun segera telah terlempar kembali keluar arena. Sekali ia menggeliat, kemudian prajurit itu pun pingsan. Di dahinya terdapat noda kebiru-biruan. Agaknya demikian ia berada di arena, maka ia pun menjadi lengah, sehingga pangkal landean tunggul Kiai Badra telah menyentuh dahinya, sedikit di sebelah kening. "Gila!" perwira berkumis lebat itu mengumpat.
Ternyata bahwa prajurit itu sama sekali tidak berarti baginya. Sementara itu, Gandar yang juga melihat keadaan menantu Ki Demang dan rekannya, ingin juga menyelesaikan pertempuran dengan cepat. Karena itu, maka ikat pinggangnya pun telah berubah seolah-olah sebilah pedang. Betapa ikat pinggang itu terayun-ayun mendebarkan. Suaranya berdesing menggelitik telinga. Dengan kemampuan yang luar biasa, maka Gandar pun segera mendesak kedua orang lawannya. Bahkan sejenak kemudian, ketika ikat pinggang itu menyambar mendatar dan menyentuh lengan prajurit yang bertempur melawannya, ternyata telah mengoyakkan kulitnya sehingga luka pun telah menganga. Darah pun kemudian telah mengucur dari luka yang pedih itu. Gila, geram perwira Jipang yang melihat lengan kawannya terluka. Namun ketika ia dengan marah meloncat menyerang, Gandar telah bergeser ke samping sambil mengayunkan ikat pinggangnya. Ternyata ikat pinggang Gandar itu telah mematuk lambung perwira Jipang itu. Tetapi berbeda dengan kawannya yang koyak kulitnya, maka ikat pinggang Gandar itu telah menghantam lambung bagaikan selembar kepingan besi. Meskipun kulit perwira itu tidak terluka, tetapi rasa-rasanya bagian dalam lambungnya lah yang remuk karenanya. Karena itu, maka perwira itu berusaha mengambil jarak. Dengan mengerahkan segenap daya tahannya, ia berusaha mengatasi perasaan sakitnya. Sementara itu, prajurit yang terluka di lengannya itu agaknya masih mempunyai keberanian untuk menyerang Gandar. Dengan senjata berputar, prajurit itu berusaha untuk melukai lawannya. Namun yang terjadi sangat menggetarkan hatinya. Ternyata dengan serangannya yang keras itu, pedangnya justru telah terlontar dan terlepas dari tangannya. Pedang itu agaknya telah membentur ikat pinggang Gandar yang dipergunakan untuk menangkis serangan itu. Prajurit itu mengumpat. Sementara itu, perwira yang lambungnya bagaikan remuk di bagian dalam itu berhasil mengatasi rasa sakitnya. Ia pun berusaha untuk dapat membantu prajurit yang terluka dan kehilangan pedangnya itu. Maka perwira itu pun telah meloncat menyerang Gandar. Gandar bergeser selangkah. Serangan perwira itu tidak mengenainya sama sekali. Namun dengan demikian, prajurit yang kehilangan pedangnya itu masih sempat memungutnya. Dengan demikian, maka prajurit itu pun telah bersiap pula untuk bertempur. Namun darah ternyata terlalu banyak keluar dari lukanya di lengan. Karena itu, maka kegelisahannya pun telah mengganggu tata geraknya dalam pertempuran selanjutnya. Sejenak kemudian, maka berbareng keduanya menyerang Gandar. Dua ujung pedang bersama-sama mematuknya. Namun kedua orang lawannya itu telah terluka, sehingga mereka tidak mampu lagi untuk bergerak terlalu cepat. Dengan demikian, maka Gandar tidak mengalami kesulitan untuk menghindari serangan perwira itu. Namun sekaligus sekali lagi ia menyambar pedang prajurit itu dengan ikat pinggangnya. Sekali lagi pedang itu terlepas. Namun selagi prajurit itu merenunginya sekejap, tiba-tiba saja terasa dadanya telah dikenai ikat pinggang lawannya. Tetapi ikat pinggang itu tidak mengoyak kulitnya. Namun benar-benar sebagaimana sehelai kulit yang menghantam dadanya. Meskipun demikian dadanya itu terasa panas sekali. Kulit dagingnya terasa bagaikan disentuh bara api. Karena itu, maka, terdengar ia mengadu perlahan. Kemudian terhuyung-huyung menepi menjauhi arena pertempuran. Apalagi ia sudah tidak bersenjata lagi. Pengecut, geram perwira itu. Kenapa kau lari dari medan? Prajurit itu sama sekali tidak menjawab. Tetapi dadanya masih saja terasa panas sekali. Ketika ia sempat melihatnya, di bawah cahaya lampu di serambi gandok, ia melihat dadanya memang bagaikan terbakar melintang sebagaimana jalur sentuhan ikat pinggang lawannya. Betapa sakitnya, sehingga dengan demikian prajurit itu sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk berbuat sesuatu. Lukanya yang mengoyak lengannya dan luka bakar yang menyilang di dadanya itu, membuat sama sekali tidak berdaya lagi. Apalagi tanpa senjata di tangan. Sementara itu, perwira yang bertempur melawan Gandar itu pun ternyata sudah tidak banyak lagi berbuat. Ia masih saja mengumpati kawannya yang kemudian jatuh terduduk bersandar dinding halaman. Namun sejenak kemudian, senjata lawannya yang aneh itu sekali lagi telah mengenainya pula. Pundaknya lah yang kemudian tersentuh ikat pinggang Gandar itu. Dengan demikian maka rasa-rasanya tangannya memang menjadi lumpuh, karena pundaknya bagaikan dikenai oleh sekeping besi baja. Perwira itu mengumpat-umpat, tetapi ia memang sudah tidak berdaya. Ketika ia berusaha memindahkan pedangnya dari tangan kanan ke tangan kirinya, maka serangan Gandar itu pun datang lagi. Ikat pinggang kulit itu telah mengenai punggungnya sebagaimana ikat pinggang kulit sewajarnya. Namun seperti prajurit yang kehilangan kesempatan untuk melawannya itu, maka punggungnya pun rasa-rasanya bagaikan terbakar.
Karena itu, maka perwira itu pun kemudian menggeliat dan bergeser surut. Tetapi Gandhar telah memburunya pula. Ikat pinggang itu pun kemudian mematuk dadanya sebagaimana sebatang linggis, sehingga perwira itu terdorong surut dan jatuh terlentang. Tulang-tulang iganya rasa-rasanya telah berpatahan. Ketika ia berusaha untuk bangkit, maka dari mulutnya telah meleleh darah yang hangat. Ternyata perwira itu tidak berdaya lagi. Bahkan ia pun kemudian jatuh terlentang. Kesakitan yang sangat telah mencengkamnya. Gandhar menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu ia melihat Kiai Badra yang tidak mau mempergunakan tunggul sepenuhnya dan selalu menghindari kemungkinan landaian tunggul itu menjadi cacat oleh benturan, telah dapat melumpuhkan lawannya pula. Dengan pangkal landaian tunggulnya Kiai Badra berhasil mengetuk dada perwira Jipang yang berkumis lebat itu sehingga perwira itu terlempar dari arena. Namun demikian ia berusaha bangkit, maka di luar dugaannya, pangkal landaian itu tepat berada di atas dahinya, sehingga karena itu, maka kepalanya lah yang telah terantuk pada pangkal landaian yang sengaja dipasang oleh Kiai Badra di depan dahinya itu. Kepala perwira itu terasa pening sekali. Matanya menjadi berkunang-kunang, sehingga akhirnya semuanya menjadi gelap. Seperti prajurit yang membantunya, maka perwira itu pun menjadi pingsan. Gandhar dan Kiai Badra pun kemudian telah terbebas dari lawan-lawannya. Karena itu, maka mereka pun mulai memandang ke arena pertempuran yang lain. Keduanya pun melihat bahwa menantu Ki Demang itu benar-benar berada dalam kesulitan. Sementara kawannya yang gemuk itu pun telah terdesak ke sudut halaman. Ambil lawan menantu Ki Demang itu Gandhar, berkata Kiai Badra. Kemudian biarlah menantu Ki Demang dan kawannya yang gemuk itu menghadapi bekas kawan-kawan sendiri. Gandhar mengerutkan keningnya. Namun ketika ia melihat keadaan menantu Ki Demang itu menjadi gawat maka ia pun segera meloncat mendekatinya. Dalam pada itu, perwira yang bertempur melawan menantu Ki Demang itu sudah hampir sampai pada saat terakhir. Ia mendesak menantu Ki Demang yang bersenjata tombak itu. Dengan permainan pedangnya yang membingungkan, tombak di tangan menantu Ki Demang itu hampir tidak berarti. Sekali-sekali ujung tombak itu mampu menahan gerak maju lawannya. Tetapi tiba-tiba saja terasa tombak itu telah terpukul menyamping oleh pedang lawannya, sehingga pertahanannya menjadi terbuka. Ketika perwira itu menyerang, maka menantu Ki Demang hanya dapat berloncatan menghindari diri serta berusaha memperbaiki arah tombaknya untuk menahan gerak lawannya. Namun akhirnya menantu Ki Demang yang selalu berloncatan mundur itu telah melekat dinding peringgitan, ia tidak lagi dapat bergeser mundur. Sementara itu lawannya selangkah demi selangkah telah bergerak maju sambil mengacungkan pedangnya. Kau tidak akan sempat menghindar lagi sekarang Kisanak, berkata perwira Jipang itu. Sebenarnya aku tidak mempunyai persoalan dengan kau. Tetapi agaknya kedua kawanmu itu, yang seorang adalah sanak kadangku, sebagaimana dengan kawanku yang berkumis lebat itu, minta kepadaku untuk membunuhmu. Aku tidak mengerti persoalan apakah yang sudah terjadi di antara kalian. Namun agaknya tunggul itu pun menjadi salah satu penyebabnya. Kau lihat, tiba-tiba saja menantu Ki Demang itu berdesis, kawan-kawanmu sudah tidak berdaya sama sekali. Perwira itu mengerutkan keningnya, namun ia pun kemudian mencoba melihat apa yang terjadi di halaman samping, di depan Gandok. Semula ia tidak banyak menghiraukan pertempuran itu, karena ia yakin bahwa kawan-kawan akan dapat dengan cepat menguasai tunggul itu. Apalagi perwira itu membelakanginya. Sementara itu ia memusatkan perhatiannya kepada menantu Ki Demang yang dengan gigih melawannya. Perwira itu menjadi berdebar-debar. Pertempuran sudah berhenti. Namun ia tidak segera dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi. Menantu Ki Demang yang putus asa itu, semula dengan tidak sengaja telah berpaling ke arah halaman samping. Dan menantu Ki Demang itu melihat bahwa Kiai Badra berdiri tegak dengan tunggul di tangannya, sehingga dengan demikian ia telah mengambil kesimpulan bahwa Kiai Badra telah menyelesaikan kedua lawannya. Pada saat yang demikian itulah, maka lawan menantu Ki Demang telah mengambil keputusan untuk membunuhnya karena ia sudah tidak sempat menghindar lagi. Namun ia berhasil memperpanjang umurnya dengan menunjukkan kepada lawannya, bahwa pertempuran di halaman telah selesai. Benar atau tidak ia telah menyebut, bahwa kawan-kawan perwira itu sudah tidak berdaya lagi. Sejenak kemudian perwira itu pun menggeram. Ia pun melihat bahwa orang tua yang membawa tunggul itu masih berdiri tegak, sementara ia melihat pula seorang telah berlari mendekatinya. Karena itu, maka perwira itu harus bergerak dengan cepat. Dengan serta-merta ia telah menggerakkan pedangnya untuk mengakhiri perlawanan menantu Ki Demang itu. Dengan demikian, maka ia akan dapat menyambut lawannya yang baru. Tetapi ternyata menantu Ki Demang mampu mempergunakan kesempatan yang sekejap itu.
Selagi perwira itu berusaha melihat keadaan di halaman, menantu Ki Demang telah bergeser menyamping. Ia memang sudah memperhitungkan bahwa perwira itu tentu akan berusaha menyelesaikannya dengan cepat. Karena itu, ketika perhatian perwira itu kembali kepadanya, menantu Ki Demang itu sudah mendapatkan jalan untuk menghindar ke samping sambil menjulurkan tombaknya. "Setan," geram perwira itu. "Kau akan lari kemana?" Menantu Ki Demang sampai kepada usahanya yang terakhir untuk mempertahankan hidupnya. Namun usahanya itu telah memberikan kesempatan Gandar untuk mencapainya. Dengan loncatan panjang, maka Gandar pun telah berdiri beberapa langkah dari menantu Ki Demang yang tegang. "Kisanak," berkata Gandar yang berhasil memancing perhatian perwira itu, "apakah kau dapat berbangga dengan kemenangan kecilmu? Bukankah sudah sepantasnya jika seorang perwira dari Jipang berhasil mengalahkan seorang pedesan yang tidak pernah mempelajari oleh keprajuritan?" "Persetan," geram perwira itu. "Jadi kau juga akan turun ke arena dan akan mati pula. Kedua kawanmu dan kedua pengawalmu sudah tidak berdaya. Apakah kau tidak akan menyerah?" bertanya Gandar. "Seorang prajurit tidak mengenal arti menyerah," berkata perwira itu. "Jika kau tidak ingin terbunuh juga, minggirlah. Aku akan mengambil alih pertempuran ini," jawab Gandar. Lalu katanya kepada menantu Ki Demang, "Kau dapat membantu kawanmu yang mengalami kesulitan itu." Menantu Ki Demang itu termangu-mangu. Namun kemudian ia bergeser selangkah, sementara Gandar maju mendekati perwira yang mengacukan pedangnya itu. "Licik," geram perwira itu kepada menantu Ki Demang, "kau tidak berani bertempur tanggon sebagai seorang laki-laki." Menantu Ki Demang itu tertegun. Wajahnya menjadi merah. Tetapi Gandarlah yang menjawab, "Apa katamu tentang kawan-kawanmu yang bertempur berpasangan? Jangan berbicara tentang harga diri. Kita semuanya sudah kehilangan harga diri itu di sini." Perwira itu menggeram, sementara Gandar mendesak, "Cepat, bantulah kawanmu yang gemuk itu." Menantu Ki Demang itu bagaikan tersadar dari mimpinya. Ia pun kemudian berlari-lari menuju ke arena yang lain, sementara Gandar telah mengambil alih kedudukannya di hadapan perwira Jipang yang tersisa itu. Sementara itu, menantu Ki Demang itu pun datang tepat pada waktunya. Namun ujung pedang salah seorang di antara kedua lawan orang yang gemuk itu telah tergores di tubuhnya. "Anak setan," orang yang gemuk itu menggeram. Sementara itu tombak di tangannya segera berputar pula. Namun bagaimanapun juga ia mengalami banyak kesulitan menghadapi kedua orang lawannya. Apalagi karena pengerahan segenap kemampuannya telah membuatnya mulai merasa bahwa tenaganya telah susut. Lukanya yang meskipun tidak begitu dalam itu ternyata telah mempengaruhinya. Ketika ia meraba luka itu terasa darah yang meleleh di sela-sela jarinya. Bagaimanapun juga hatinya menjadi gelisah. Sementara kedua orang lawannya menjadi semakin garang, sebagaimana seekor serigala melihat seekor kelinci yang tidak sempat lagi melarikan diri. Namun pada saat yang sulit itu ia melihat seseorang berlari ke arahnya. Belum lagi ia berhenti, telah terdengar suaranya, "Bertahanlah. Aku datang membantumu. Kita akan berhadapan 2 melawan 2. Wajah orang yang gemuk itu menjadi tenang. Kedatangan menantu Ki Demang itu tentu akan melonggarkan kedudukannya, sehingga ia tidak lagi terjepit di sudut halaman dan kehilangan kesempatan untuk bertahan. Kedatangan menantu Ki Demang itu benar-benar mempengaruhi pertempuran itu. Seorang di antara kedua orang yang bertempur berpasangan itu terpaksa berpaling dan berteriak lantang, "Pengecut! Kenapa kau turut campur? Bukankah kau telah mempunyai lawan sendiri?" Tetapi menantu Ki Demang itu menjawab, "Aku sudah membunuh perwira-perwira Jipang itu." "Hei, sekarang datang pilihanmu untuk dibunuh." Bekas kawannya yang berhubungan dengan saudara-saudaranya yang menjadi perwira Jipang itu mengumpat. Katanya, "Dan kau akan bertempur dengan licik." "Kenapa aku licik?" bertanya menantu Ki Demang itu. "Kau campuri pertempuran yang hampir selesai ini. Kami hampir berhasil membunuh lawan kami," jawab lawannya itu. "Oh," menantu Ki Demang yang sudah berdiri dekat arena itu pun bertanya, "Bagaimana dasar penilaianmu? Jika aku licik karena aku siap memasuki arena pertempuran ini, bagaimana dengan kau yang bertempur berpasangan?" Lawannya itu tidak menjawab, namun dengan serta-merta ia telah meloncat menyerang dengan garangnya. Menantu Ki Demang itu sempat mengelak. Sambil tertawa kecil ia menjawab, "Kau memang garang. Tetapi kau gagal mempergunakan saat lawanmu lengah. Sekarang aku benar-benar sudah siap untuk bertempur." Lawannya tidak menjawab, serangannya pun datang beruntun dengan cepatnya. Tetapi menantu Ki Demang itu mempergunakan tombak pendek, sehingga sejenak kemudian, ia pun telah berhasil mengendalikan pertempuran itu. Dengan ujung tombaknya yang berputaran, terjulur dan kemudian mematuk,
ia berhasil menahan serangan-serangan yang datang bagaikan banjir bandang. Sejenak kemudian, maka yang terjadi adalah perang seorang melawan seorang sebagaimana kawannya yang bertubuh gemuk itu. Meskipun tubuhnya telah tergores oleh luka, namun ketika ia sudah kehilangan seorang lawannya, maka arena itu rasa-rasanya menjadi sedikit lapang. Orang berkepala kecil itu sempat menarik nafas dalam-dalam, sementara ujung tombaknya pun mampu menahan lawannya untuk bergeser surut. "Setan," geram lawan orang berkepala kecil itu, "nyawamu sudah di ujung rambutmu." "Tadi," jawab orang berkepala kecil itu, "sekarang nyawaku sudah menyurup lagi masuk ke dalam ubun-ubun. Dan kau tentu tidak akan mampu menggapainya lagi." "Persetan," lawannya mengumpat, tetapi ketika ia dengan serta-merta meloncat maju untuk menerkam dengan ujung pedangnya, maka sekali lagi langkahnya terhenti. Ujung tombak orang gemuk berkepala kecil itu telah menahannya. Dengan demikian, maka pertempuran antara orang-orang yang pernah bekerja bersama itu menjadi semakin seru. Masing-masing berusaha untuk mengakhiri pertempuran itu sampai tuntas. Orang-orang yang bekerja bersama dengan para perwira dari Jipang itu benar-benar ingin membunuh menantu Ki Demang dan kawannya yang dianggap akan dapat menjadi penghalang untuk selanjutnya, dan bahkan mungkin mereka akan melaporkannya kepada Ki Demang. Sementara itu, menantu Ki Demang pun agaknya ingin membungkam lawannya agar rahasianya tidak akan terbuka sama sekali kapanpun juga. Namun ternyata bahwa menantu Ki Demang itu memang memiliki kelebihan. Dengan kemampuannya yang melampaui tingkat kemampuan lawannya, maka ujung tombaknya telah mulai menyentuh tubuh lawannya. Lawannya mengumpat kasar, namun satu kenyataan, tubuhnya telah terluka. Menantu Ki Demang itu tertawa. Katanya, "Jika sejak semula kau menyadari kekeliruan langkahmu, maka kau tidak akan mengalami nasib buruk. Jangan mengigau, bersiaplah untuk mati," geram lawannya. Menantu Ki Demang terkejut ketika lawannya itu kemudian meloncat menyerang sambil memukul tombaknya, sebagaimana ia menyibakkan ujung pagar yang runcing. Oh, menantu Ki Demang itu justru meloncat surut. Sementara lawannya itu pun telah memburunya. Serangannya pun telah datang pula beruntun, tidak henti-hentinya. Beberapa kali menantu Ki Demang itu harus berloncatan surut. Namun ia sama sekali tidak merasa terdesak. Ia sadar bahwa lawannya ingin menghentaknya dan kemudian mempergunakan kesempatan itu untuk menemukan kelemahan padanya. Namun justru dengan perhitungan yang cermat, menantu Ki Demang itu meloncat surut beberapa langkah lagi. Sementara itu, lawannya pun masih memburunya. Bahkan menantu Ki Demang yang nampak gugup itu telah membuat satu kesalahan dengan tombaknya. Ketika ia berusaha menangkis serangan ujung pedang lawannya, ternyata tombaknya telah terayun menyamping. Satu kesempatan yang tidak disia-siakan oleh lawannya. Karena itu, maka dengan satu loncatan panjang lawannya mengayunkan pedangnya mendatar tepat ke arah leher menantu Ki Demang. Tetapi yang terjadi adalah justru sebaliknya. Bukan leher menantu Ki Demang yang tertebas putus, tetapi menantu Ki Demang itu justru telah berjongkok sambil mengacukan ujung tombaknya. Terdengar teriakan nyaring. Ujung tombak menantu Ki Demang itu ternyata telah tertancap di dada salah seorang bekas kawannya yang kemudian telah memisahkan diri karena sikap yang berbeda. Perlahan-lahan menantu Ki Demang itu pun kemudian berdiri. Ditariknya ujung tombaknya. Demikian ujung tombak itu terlepas dari dada lawannya, maka orang itu pun terjatuh menelungkup. Darah yang merah telah mengucur dari lukanya yang tembus sampai ke punggung bahkan menyentuh jantungnya. Menantu Ki Demang itu menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya tubuh yang terbaring diam itu. "Orang itu tidak akan dapat membuka rahasiaku lagi," berkata menantu Ki Demang di dalam hatinya. Namun dalam pada itu, ketika ia mengangkat wajahnya dan memandang kawannya yang gemuk itu, maka ia pun menjadi berdebar-debar. Ia melihat kedua orang yang bertempur itu masing-masing sudah terbaring diam. Sementara itu, Kiai Badra yang masih membawa tunggulnya berjongkok di sampingnya. Dengan tergesa-gesa ia meloncat mendekatinya. Ketika dengan tergesa-gesa ia berjongkok di samping Kiai Badra, maka Kiai Badra pun berdesis. Keduanya telah menyelesaikan pertempuran ini dengan akhir yang pahit. Menantu Ki Demang itu berusaha mengguncang tubuh kawannya yang gemuk dan berkepala kecil itu. Tetapi Kiai Badra berdesis, ia sudah meninggal. Namun lawannya pun telah terbunuh pula. Menantu Ki Demang itu menundukkan kepalanya. Dengan suara lirih ia berkata, "Ia adalah sahabat yang sangat baik. Kasihan, ia mati karena ia berusaha untuk ikut menjaga nama baikku." Kiai Badra mengangguk-angguk. Katanya, "Orang ini memang pantas untuk dihormati. Khususnya oleh keluargamu. Ia telah menunjukkan kesetiaan seorang sahabat."
Bersambung ke jilid 15.